Terkadang kami bertanya-tanya seperti apa mimpi-mimpi Putin. Dan kami rasa kami cukup tahu jawabannya. Yang paling diinginkan Putin di dunia ini adalah diakui sebagai pria yang membuat Rusia hebat kembali. Dia ingin patung-patung. Dia ingin orang-orang berbicara kepadanya seperti mereka berbicara kepada para tsar dan pemimpin Soviet yang memimpin Rusia di masa kejayaannya. Putin bermimpi membuat Rusia menjadi besar dan dia ingin Ukraina menjadi kunci untuk mewujudkannya, tapi dia gagal. Dan yang sebenarnya dia lakukan hanyalah membuat Rusia menjadi lebih kecil daripada sebelum dia melakukan invasi. Rusia kini menghadapi hal yang lebih buruk dari kekalahan atas Ukraina, terjerumus ke ketidakrelevanan akibat ambisi tanpa henti Putin. Visi dunia Putin sepenuhnya didasarkan pada egonya. Bagi Putin, bagaimana orang memperlakukannya secara langsung berkaitan dengan bagaimana mereka memperlakukan Rusia secara keseluruhan, karena ia berusaha memposisikan dirinya sebagai perwujudan dari segala sesuatu yang seharusnya menjadi Rusia. Memahami fakta sederhana ini menjelaskan begitu banyak hal tentang apa yang sedang dicoba dilakukan oleh Presiden Rusia di Ukraina. Salah satu tujuan, dan mungkin bahkan tujuan utamanya, dari operasi militer khusus adalah memberi kehormatan dan kejayaan pada nama Putin di mata dunia. Dia yakin menaklukkan Ukraina akan membuatnya tercatat sebagai pemimpin besar Rusia dan membuat Rusia semakin besar dan mulia berkat pencapaiannya. Ini bersifat egois dan pada akhirnya didorong oleh fakta bahwa Putin sudah lama merasa bahwa Barat tidak menghormatinya atau Rusia sebagaimana seharusnya. Putin bukan kebetulan menyoroti perluasan NATO sebagai masalah utama saat menginvasi Ukraina. Dia sudah melakukan itu lebih dari 1 dekade, bukan semata-mata karena takut pada NATO. Putin tidak percaya NATO akan memulai perang dengan Rusia. Yang ia khawatirkan adalah perluasan NATO terkait masa jabatannya sebagai presiden. Barat akan makin besar, dan menurut Putin, pengaruh Rusia akan makin kecil jika ia diam saja. Menurut Putin, situasi itu tidak boleh dibiarkan. Dia ingin menjadi hebat. Dia ingin dihormati. Putin ingin dikenang rakyat Rusia 100 tahun lagi sebagai sosok yang mengembalikan negaranya ke puncak kejayaan Imperium Rusia Lama atau Uni Soviet. Perang melawan Ukraina seharusnya jadi langkah awal menuju kejayaan yang ingin ia ukir dalam sejarah. Namun pada akhirnya perang itu justru menjadi jerat yang Putin lilitkan di lehernya sendiri. Karena upaya putus asanya untuk mencari kejayaan tidak menghasilkan apa-apa, selain melumpuhkan Rusia, memperkuat Ukraina, dan menciptakan masa depan yang akan memastikan bahwa Putin tercatat dalam buku sejarah. Namun, bukan karena alasan yang ia harapkan. Mari kita lihat apa yang telah dilakukan perang terhadap Rusia secara geopolitik, dimulai dengan negara yang menjadi target Putin dan masih menjadi targetnya, yaitu Ukraina. Bagi Putin, kekalahan Ukraina akan membuat Rusia dianggap sebagai kekuatan besar dari 3 besar, yaitu Amerika, Tiongkok, dan Rusia. Itu akan menjadi awal kebangkitan kembali. Pertama-tama adalah penaklukan Ukraina, mengamankan kekayaan mineral senilai 15 triliun dolar, wilayah yang sangat luas yang berbatasan dengan NATO, dan prestis besar sebagai penakluk. Diikuti dengan wilayah-wilayah kecil di Eropa yang dulu berada di bawah pengaruh Soviet. Itulah rencana besarnya. Namun yang berhasil dilakukan Putin hanyalah menyalakan sumbu yang membuat Ukraina meledak menjadi kekuatan global yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh Putin. Lihat Ukraina sekarang, Anda akan paham maksud kami. Rusia terbukti hanya sebagai kekuatan menengah, tidak sebanding dengan Amerika dan Tiongkok. Akibatnya, Ukraina kini jauh lebih kuat dibanding jika pasukan Putin tak pernah menyerang. Bahkan sekarang, setelah lebih dari 4 tahun pertempuran, garis depan di Ukraina relatif statis, dan Rusia masih harus menguasai sekitar 80% wilayah negara itu jika ingin mewujudkan visi Putin. Dengan diplomasi drone, Ukraina kini jadi kekuatan militer yang diperhitungkan di dunia dan wilayahnya. Kesepakatan dibuat di seluruh Eropa saat Ukraina makin membaur dalam struktur NATO yang ingin dilemahkan Putin, meski Ukraina bukan anggota NATO. Ukraina sedang menjalin kesepakatan dengan Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab di Timur Tengah. Masing-masing berlangsung selama 1 dekade, mencakup janji uang dan minyak. Semua ini hanya mungkin karena drone yang terpaksa dikembangkan Ukraina untuk menahan invasi Putin. Kemenangan yang seharusnya pasti, meski lebih lambat dari janji Putin, justru berubah menjadi kebuntuan, lalu perang yang menguatkan Ukraina dan melemahkan Rusia di panggung geopolitik. Atlantic Council melaporkan militer Ukraina kini sangat mengesankan, bahkan sering melampaui tentara NATO dalam latihan bersama. Ukraina kini bukan lagi beban keamanan seperti saat diserang Putin. Ukraina kini menjadi kontributor sekaligus pemimpin global dalam banyak teknologi yang dirancang untuk mengalahkan Rusia.
Bagi Putin dan visinya tentang Rusia Raya yang mencerminkan negara lama, ini adalah bencana besar. Negara yang awalnya hanya tambahan bagi Rusia, kini justru menciptakan cetak biru untuk menghentikan Rusia. Putin seharusnya menjadi pemimpin yang meluncurkan Rusia kembali ke puncak relevansi geopolitik, menjadikannya pemain yang lebih besar daripada yang pernah ada selama beberapa dekade. Namun, yang benar-benar berhasil ia capai hanyalah mempermalukan militer, yang ternyata hanyalah macan kertas dan runtuhnya pengaruh Rusia dalam skala besar. Itu membawa kita melampaui Ukraina ke dampak kegagalan total Putin dalam perang yang ia mulai. Wilayah-wilayah di mana Rusia dulu berkuasa didukung oleh kekuatan militernya yang tampak tak terkalahkan, kini mulai berpaling dari Putin. Hal ini terlihat jelas di Kaukasus Selatan. Dulu, Rusia pernah menguasai wilayah ini. Itu berlangsung selama 150 tahun dan Rusia masih memegang pengaruh yang sangat besar di bawah Putin. Pemimpin Rusia memicu konflik antara negara seperti Armenia dan Azerbaijan, menjanjikan perlindungan dan dukungan kepada pihak manapun yang menguntungkan Putin, didukung militer yang kini hancur di Ukraina. Semua taktik ini sudah tidak berhasil lagi. Hubungan antara Rusia dan Azerbaijan runtuh setelah terungkap bahwa polisi Rusia telah menyiksa 2 warga Azerbaijan hingga tewas selama penindakan di Yekaterinburg. Insiden itu memicu penangkapan dan tuduhan mata-mata Rusia. Rusia menghancurkan hubungan pada Desember 2024 saat menembak jatuh pesawat sipil Azerbaijan yang menewaskan 38 orang. Tapi, setidaknya Rusia masih bisa mendukung Armenia saat negara itu terlibat dalam pertempuran dengan Azerbaijan. Kecuali kenyataannya sekarang tidak lagi seperti itu. Pada 8 Juni, hal itu diumumkan secara resmi. PM Armenia Nikol Pashinyan memenangkan pemilihan ulang, mengalahkan kandidat dukungan Putin dan melewati tekanan Rusia, termasuk ancaman menghentikan hubungan dagang. Pada satu titik, Putin dengan jelas menyampaikan pada Pashinyan, gas yang dipasok Rusia ke Armenia yang diberikan dengan harga $177.50 per 1000 meter kubik dibandingkan harga pasar Eropa yang mencapai $600. Akan terancam jika Pashinyan terus mendorong Armenia gabung Uni Eropa. Namun semua itu tak berarti. Azerbaijan telah berpaling dari Rusia, sementara Armenia terus perlahan mendekat ke barat selama bertahun-tahun. Telah terjadi penyesuaian besar di Kaukasus. Baru pada tahun 2020, Rusia berperan sebagai penjaga perdamaian untuk mengakhiri perang 44 hari antara Armenia dan Azerbaijan mengenai siapa yang menguasai Nagorno-Karabakh. Sekitar 6 tahun kemudian, usai kampanye Rusia yang gagal di Ukraina, Putin kehilangan pengaruh di kedua negara hingga keduanya enggan berurusan dengan Rusia. Inilah yang kami maksud ketika kami mengatakan bahwa Putin telah membuat Rusia menyusut. Setiap hari Putin melanjutkan perang di Ukraina, Rusia makin mendekati ketidakrelevanan geopolitik. Selain kebangkitan Ukraina dan masalah Rusia di Kaukasus, masih banyak contoh lainnya. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, ini adalah The Military Show, dan kami membuat video untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana kekuatan sebenarnya bergerak. Jika Anda belum melakukannya, tekan tombol subscribe lalu kembali ke video ini. Kemunduran Rusia sebagai kekuatan regional paling terlihat di Kaukasus, namun juga terjadi di Eropa dan Asia Tengah. Negara-negara seperti Moldova, Georgia, dan Kazakhstan, semuanya telah menerima pengingat yang sangat jelas tentang betapa berbahayanya berada dekat dengan Rusia ketika seorang maniak yang terobsesi dengan warisan seperti Putin sedang berkeliaran, kata Pusat Pertahanan dan Keamanan Internasional Estonia. Moldova aktif mengejar keanggotaan Uni Eropa seperti Ukraina dan Armenia. Sebagai contoh lain, bagaimana peran Putin mendorong negara-negara yang dulu bisa dipengaruhi Rusia semakin masuk ke pelukan Barat. Negara seperti Tajikistan melihat Rusia menarik senjata dan pasukan untuk digunakan di Ukraina. Pesan itu tak akan diabaikan. Rusia seharusnya jadi kekuatan utama perang ini. Jika Rusia mencabut perlindungan yang dijanjikannya kepada negara-negara lain, lalu apa sebenarnya yang dikatakan itu tentang negara tersebut dan telah menjadi apa negara itu di tangan Putin? Membuat marah negara-negara seperti Tajikistan dan Kazakhstan juga menjadi masalah bagi Putin karena keduanya adalah anggota Uni Ekonomi Eurasia yang membantu Rusia menghindari sanksi. Jika negara-negara keluar dari Uni, kekuatan Rusia kembali menurun. Itu justru berlawanan dengan yang dibayangkan Putin saat menyerang Ukraina. Jika mimpi tentang Rusia Raya telah hancur, kepingannya kini menjadi mimpi buruk bagi Rusia dalam skala geopolitik global. Kami tadi membahas perlindungan. Suriah, Venezuela, dan Iran juga seharusnya mendapat manfaat dari senjata Rusia dan janji Putin bahwa Rusia akan melindungi kepentingan nasional mereka. Apa kesamaan dari ketiga negara ini? Para pemimpin mereka dibunuh atau digulingkan sejak perang Ukraina dimulai, dan Rusia tidak berupaya menyelamatkan mereka.
Apakah karena kurang keinginan atau ketidakmampuan menunjukkan kekuatan? Karena Rusia kehabisan kekuatan setelah bertahun-tahun pertempuran, sebenarnya tidak terlalu penting. Pesan utamanya jelas, Rusia tidak mampu melindungi pihak yang dijanjikan bantuan. Prestise global Rusia kini paling rendah sejak Putin berkuasa, jelas membuat Rusia semakin kecil. Namun, tak hanya penurunan pengaruh geopolitik yang jadi masalah Putin di sini. Dalam beberapa hal, dia secara aktif kehilangan kendali atas bagian-bagian Rusia yang sudah dia kuasai jauh sebelum dia memulai invasinya. Wilayah Timur Jauh Rusia kini menjadi masalah. Distrik Federal Timur Jauh Rusia mencakup 40% dari wilayah Rusia meskipun hanya dihuni oleh sekitar 8 juta orang. Kebetulan, wilayah ini juga merupakan daerah yang diyakini oleh salah satu sekutu Rusia, Tiongkok, memiliki klaim tertentu atasnya. Kami tidak mengatakan Tiongkok akan menginvasi Rusia, meski ada ketimpangan kekuatan yang jelas antara kedua negara, dan ini juga akan membuat Putin geram. Tiongkok bertindak lebih cerdik, meningkatkan kehadirannya di Timur Jauh Rusia sejak invasi Putin. Ketika negara-negara Eropa meninggalkan Rusia sebagai bentuk protes terhadap invasi tersebut, Tiongkok maju dan menggantikan mereka. Dengan begitu, Rusia makin bergantung pada Tiongkok dan membuka pintu bagi masuknya gelombang pekerja migran Tiongkok ke Timur Jauh Rusia. Sekarang Tiongkok memiliki wilayah administrasi khusus dan zona ekonomi khusus yang maju di Siberia, dan Yuan telah menggantikan rubel Rusia untuk semua aktivitas yang dilakukan perusahaan Tiongkok di Siberia. Sekali lagi, hal ini tidak mungkin akan menyebabkan aneksasi wilayah besar-besaran oleh Tiongkok. Beijing tidak perlu melakukan hal itu, cukup memanfaatkan keputusasaan Putin yang makin besar untuk memperluas pengaruhnya di Rusia Timur Jauh. Sekali lagi, ini adalah akibat dari kegagalan Putin di Ukraina. Dengan fokusnya yang masih tertuju pada operasi militer khusus 3 hari yang telah berlangsung lebih dari 4 tahun, Putin tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan Tiongkok melakukan apa yang diinginkannya, karena dia tahu bahwa Rusia tidak akan bertahan tanpa dukungan Tiongkok. Tiongkok membeli sekitar 50% minyak mentah Rusia. Jika uang itu hilang, maka semua yang diperjuangkan Putin akan hancur menjadi debu. Inilah situasi menyedihkan yang kini dihadapi Putin. Upaya mengembalikan Rusia ke kejayaan Uni Soviet justru membuat Rusia semakin kecil, baik secara fisik maupun geopolitik. Ketika Uni Soviet berada di puncaknya, Rusia menguasai 14 republik di luar wilayahnya sendiri. Bandingkan itu dengan apa yang telah dicapai Putin sejak ia melancarkan invasi ke Ukraina. Ukraina sendiri, yang dulunya merupakan lumbung pangan Uni Soviet, tetap belum ditaklukkan dan kini menjadi kekuatan geopolitik yang lebih kuat daripada sebelumnya. Negara-negara Kaukasus mulai menjauhi Rusia, sehingga pengaruh Rusia berkurang. Ketegangan serupa terjadi di Eropa dan Asia Tengah. Putin pun tak mampu melindungi Rusia Timur Jauh dari pengaruh Tiongkok yang terus masuk, yang harus diterima Rusia demi peluang membalikan keadaan di Ukraina. Ada satu lagi cara runtuhnya mimpi Putin di Ukraina, membuat Rusia semakin kecil, benar-benar menghancurkan segalanya bagi rakyat Rusia. Ada begitu banyak contoh bagaimana kehidupan rata-rata orang Rusia menjadi lebih buruk sejak perang Ukraina. Sampai-sampai terlalu banyak untuk dihitung. Rusia sedang mengacaukan masalah pensiun dengan menciptakan sistem baru di mana tidak akan ada lagi pembiayaan bersama dari pemerintah. Kremlin mengatakan mereka akan menggantikan hal itu dengan menawarkan insentif pajak kepada bisnis untuk berpartisipasi dalam skema baru ini, yang mungkin saja berhasil jika Putin tidak menciptakan situasi ekonomi yang menyebabkan 200.000 usaha kecil dan menengah di Rusia bangkrut hanya dalam 3 bulan pertama tahun 2026. Putin bahkan mungkin memotong dana pensiun untuk mendanai perang yang gagal itu. Berbicara tentang mencari pendanaan, layanan publik dan sosial, Rusia telah menanggung beban terbesar dari upaya putus asa Putin untuk mencari uang yang dia butuhkan. Contoh kekacauan tersebut termasuk pengumuman pada bulan April bahwa Moskow berencana memangkas lebih dari 105.000 pekerja dari sektor publik pada tahun 2026 yang akan mengikuti tahun 2025, di mana Rusia memberhentikan 32.000 pekerja dari sektor yang sama. Semua ini dilakukan untuk menghemat dana guna membiayai perang di Ukraina. Dan kemungkinan banyak pekerja yang di PHK akhirnya berada di garis depan Ukraina karena putus asa. Contoh lainnya termasuk pengungkapan pada 24 Juni bahwa Rusia berencana memangkas anggaran pemeliharaan jalan federalnya lebih dari 142 juta dolar pada tahun 2026, diikuti dengan pemotongan hampir 260 juta dolar pada tahun berikutnya. Inilah situasi yang diciptakan Putin untuk rakyatnya. Setiap sen dihemat untuk perang Ukraina yang gagal dan rakyat menanggung akibatnya. Artinya, 2.000 km jalan raya yang seharusnya dibangun atau diperbarui kini hilang. Semua karena Ukraina. Rakyat Rusia juga telah menyaksikan kualitas hidup mereka menurun dalam berbagai hal lainnya.
Biaya hidup di negara itu melonjak tajam akibat inflasi yang merajalela. Media United 24 melaporkan pada 29 Juni bahwa situasinya sudah begitu buruk sehingga 81% warga Rusia harus mengurangi anggaran makanan mereka. Secara spesifik, 34% orang berhemat dalam hal makanan, sementara 47% secara aktif mengurangi pembelian dan biaya makanan mereka untuk mengimbangi pendapatan real yang stagnan dan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi. Semua ini dilakukan Ukraina terhadap Rusia, menciptakan krisis bahan bakar dan kelangkaan barang impor yang menyebabkan masalah suplai dan permintaan, melumpuhkan rakyat Rusia. Saat ini, Trading Economics melaporkan bahwa inflasi di Rusia berada di angka 5,3%. Suku bunga acuan negara tersebut adalah 14,25%. Keduanya bukan angka yang baik, meskipun persentasenya lebih baik daripada yang kita lihat di awal tahun 2026. Namun, inflasi sebenarnya tidak seperti yang terlihat. Euronews melaporkan intelijen Swedia menuduh Rusia memalsukan data ekonomi untuk menutupi dampak perang Putin pada ekonomi. Swedia mengatakan inflasi tidak berada di sekitar angka 5%, angkanya lebih dekat ke 15%, hampir setara dengan tingkat suku bunga Rusia. Orang Rusia kini sulit membeli barang yang dulu biasa mereka beli dan membayar bunga pinjaman yang seharusnya membantu mereka. Inilah yang telah diciptakan oleh Putin. Usahanya yang putus asa untuk menempatkan dirinya di jajaran pemimpin besar Rusia justru membuat Rusia menjadi lebih kecil. Dan sekarang Putin tidak punya pilihan lain. Dia mempertaruhkan segalanya pada kemampuan militer Rusia yang sudah terbukti sama sekali tidak mampu mengalahkan Ukraina. Bagi pemimpin Rusia, satu-satunya jalan keluar dari perang yang dia mulai adalah merebut wilayah Donbas sebelum akhir tahun. Itulah yang dia pertaruhkan. Sebuah kampanye yang membuat Rusia menghadapi benteng yang kokoh dan berharap menang dalam 6 bulan ke depan. Saat itu Putin bisa mengklaim kemenangan. Salah satu wilayah Ukraina yang paling berharga akan dikuasai Rusia, dan ia bisa bernegosiasi dari posisi kuat. Sisa wilayah Ukraina tidak akan jatuh, tapi Rusia tetap mendapat bagian. Pertaruhan ini tidak akan membuahkan hasil. Saat semuanya hancur, ketika Ukraina mempertahankan Donbas hingga 2027 dan seterusnya, optimisme bahwa situasi di Rusia akan membaik pun benar-benar lenyap. Putin memulai perangnya untuk mengamankan warisannya. Dia sudah berhasil melakukannya. Hanya saja dia tidak akan dikenang sebagai pemimpin besar yang membuat Rusia menjadi lebih besar dan lebih kuat. Putin akan dikenang sebagai sosok yang memulai perang melawan sebuah bangsa yang tak bisa dia tuntaskan. Dia akan membuat Rusia bangkrut, memundurkan taraf hidup rakyatnya puluhan tahun, kehilangan pengaruh regional dan global, bahkan mungkin menyerahkan wilayah timur jauh Rusia demi kesempatan merebut Ukraina. Impian Putin sudah mati, dan Rusia baru akan memiliki peluang untuk pulih setelah dia sendiri mati. Dan ada juga kemungkinan nyata bahwa Rusia akan benar-benar kehilangan wilayah di Ukraina yang telah dikuasainya sejak 2014. Crimea yang diduduki sedang bermasalah. Ketika pemerintah Jerman mengizinkan pengiriman sekitar 50 tank Flakpanzer Gepard ke Ukraina pada April 2022, mereka tidak pernah membayangkan betapa pentingnya tank-tank itu dalam pertempuran negara tersebut melawan Rusia. Bagaimanapun juga, Jerman sudah lama menghapus dan mempensiunkan Gepard lebih dari 1 dekade sebelumnya. Tank ini dikembangkan pada tahun 1960-an, mulai digunakan pada tahun 1970-an, dan akhirnya digantikan pada tahun 2010. Menurut Berlin, ini adalah aset lama dan usang yang kegunaannya sudah sangat terbatas. Ukraina lalu mendapat tank ini dan sukses mengubah tank tua puluhan tahun menjadi monster sesungguhnya. Untuk memahami perubahan luar biasa ini, penting untuk terlebih dahulu memahami apa itu Gepard dan apa kemampuannya. Flakpanzer Gepard, yang juga dikenal sebagai Cheetah, adalah tank meriam anti pesawat swagerak yang mampu beroperasi di segala cuaca, atau disebut juga SPAG. Artinya, berbeda dengan tank tempur utama yang untuk pertempuran garis depan dan melawan tank atau kendaraan lapis baja lain, Gepard khusus dirancang menghadapi pesawat musuh, termasuk pesawat yang terbang rendah dan helikopter. Ide untuk Gepard muncul pada tahun 1960-an ketika Angkatan Darat Jerman Barat atau Bundeswehr menyadari bahwa sistem anti pesawat yang ada seperti M42 Duster milik Amerika Serikat secara bertahap mulai usang. Pesawat serang menjadi semakin cepat dan lincah, sementara helikopter serang menjadi ancaman yang semakin besar. NATO membutuhkan sistem yang lebih mobile, presisi, dan mampu mendampingi tank serta kendaraan infanteri lapis baja ke medan tempur untuk menghadapi pesawat musuh tanpa memandang kondisi medan atau cuaca. Sebagai hasilnya, 2 tim pengembang yang terdiri dari berbagai kontraktor Eropa, termasuk Rheinmetall,
AEG, Krauss-Maffei, dan Ellerkon mulai bekerja untuk mencari pengganti Duster. Berbagai prototip dibuat dan diuji sebelum Bundeswehr mengambil keputusan akhir. Desain yang terpilih didasarkan pada sasis tank tempur utama Leopard 1. Namun alih-alih menggunakan meriam beralur 105 mm L7A3 L52 seperti yang biasa terlihat pada Leopard 1 standar, Gepard justru dilengkapi dengan sepasang kanon otomatis 35 mm Ellerkon KDA yang mampu menembakkan hingga 550 peluru per menit. Di balik kap mesinnya, Gepard juga dilengkapi dengan sistem kendali tembak terkomputerisasi yang mampu melakukan penyerangan target secara mandiri, serta dilengkapi dengan radar pencari dan radar pelacak. Produksi massal dimulai pada pertengahan tahun 1970-an, dan ratusan Gepard kemudian dibangun, termasuk Gepard standar Jerman dan CA1 Belanda yang dilengkapi dengan instalasi radar yang berbeda. Sementara sebagian besar tank ini tetap digunakan oleh Bundeswehr dan militer Belanda selama bertahun-tahun, ratusan lainnya dikirim ke negara-negara di seluruh Eropa dan luar Eropa, termasuk Belgia, Chili, dan Rumania. Selama Perang Dingin, yang sebenarnya menjadi tujuan utama perancangannya, Gepard menjadi salah satu sistem anti-pesawat paling andal di dunia, dan tidak sulit untuk melihat alasannya. Gepard memberikan banyak keunggulan dibandingkan aset anti-pesawat yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama, dan mungkin yang paling penting, adalah mobilitasnya. Berbeda dengan meriam anti-pesawat yang harus ditarik dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan lain, Gepard memiliki kemampuan untuk bergerak secara mandiri. Dibangun di atas basis Leopard 1 dan dilengkapi dengan mesin MTU 10 silinder multi bahan bakar. Kendaraan ini mampu mencapai kecepatan jalan yang relatif tinggi hingga 40 mil per jam atau 65 km per jam, serta memiliki jangkauan operasional sekitar 340 mil atau 550 km. Artinya, kendaraan ini dapat mengikuti kecepatan tank dan kendaraan lapis baja lain. Bahkan saat bergerak lintas medan atau di medan sulit, tipe ini tidak mudah terjebak lumpur. Kendaraan ini dapat mengikuti pasukan lain kemanapun tanpa tertinggal atau butuh bantuan khusus. Selain itu, Gepard memiliki keunggulan sebagai sistem anti-pesawat yang mandiri. Itu unik pada masanya, karena banyak pertahanan udara sebelumnya terdiri dari bagian terpisah seperti kendaraan radar dan pos komando. Gepard memiliki semua yang dibutuhkan dalam satu kesatuan, termasuk radar pencari, radar pelacak, senjata, amunisi, dan sistem kendali tembak. Krunya dapat mendeteksi, mengidentifikasi, melacak, dan menyerang target kapanpun dibutuhkan, tanpa harus berkoordinasi dengan tim lain atau bergantung pada aset lain. Gepard juga dikenal karena waktu reaksinya yang luar biasa. Kendaraan ini dapat mengunci target dan menembak hanya dalam hitungan detik. Dan ketika Anda berhadapan dengan kemungkinan pesawat serang terbang rendah atau helikopter serang yang bergerak cepat tiba-tiba muncul di cakrawala, kecepatan seperti itu sangat penting. Dalam hal tenaga dan performa juga, Gepard berada jauh di atas banyak kendaraan sejenis pada masanya. Gepard bukan hanya memiliki satu, melainkan dua dari meriam anti pesawat terbaik pada masanya, memungkinkannya menembakkan total 1.100 peluru per menit secara luar biasa. Dengan akurasi yang sangat baik dan jangkauan efektif beberapa kilometer, meriam-meriam ini benar-benar bisa membentuk dinding peluru di udara, menjadikan langit sebagai perangkap maut bagi setiap pilot Soviet yang berani mendekat. Ini juga berarti banyak langkah penanggulangan anti pesawat Soviet saat itu, seperti flare, pengacau radar, dan sistem peperangan elektronik tidak terlalu mengancam Gepard. Gepard hanya perlu menembakkan puluhan peluru ke target, sehingga peluang menjatuhkannya jauh lebih besar. Dalam banyak hal, ini adalah senjata yang sempurna untuk masanya, penangkal ideal bagi pesawat serang Soviet, pembom terbang rendah, dan helikopter serang seperti Mi-24. Namun masa kejayaan Gepard tampaknya akhirnya berakhir. Pada tahun 1990-an dan awal 2000-an, lingkungan strategis sudah tidak sama lagi. Perang Dingin berakhir, Uni Soviet runtuh, dan jenis ancaman yang dirancang untuk dihadapi Gepard tampaknya telah lenyap. Pertempuran tank besar dan serangan bom di Eropa Tengah kini tak lagi dianggap mungkin terjadi. Dan kekuatan militer utama dunia mulai lebih fokus pada pengembangan rudal permukaan ke udara, menciptakan sistem pertahanan udara dengan jangkauan yang jauh lebih besar daripada senjata konvensional seperti Gepard. Tiba-tiba, sistem unggul ini tampak seperti peninggalan masa lalu. Para perencana militer memprediksi konflik masa depan akan didominasi sistem rudal supersonik dan pesawat serang bernilai miliaran dolar. Mereka tidak melihat tempat di medan perang untuk meriam hampir 50 ton yang butuh kru terlatih
dukungan logistik sendiri, serta perawatan mahal dan rumit karena kompleksitas mekanisnya. Berlin tidak lagi bisa membenarkan untuk mempertahankan dan merawat armada meriam anti pesawat yang cukup banyak ini karena mereka tidak berharap akan benar-benar membutuhkannya. Ditambah lagi, pada tahun 90-an dan 2000-an, Bundeswehr hampir sepenuhnya fokus pada penugasan di luar negeri. Pasukannya dikirim ke tempat-tempat seperti Afghanistan untuk membantu operasi kontra pemberontakan dan dukungan perdamaian. Dalam situasi seperti itu, tidak ada banyak jet musuh dan helikopter serang yang perlu dikhawatirkan, sehingga Gepard terasa semakin tidak berguna. Akibatnya, hal yang tak terhindarkan akhirnya terjadi. Pada tahun 2010, Gepard secara resmi ditarik dari dinas militer Jerman. Gepard digantikan oleh sesuatu yang cukup berbeda, yaitu sistem perkanan udara ringan Wiesel 2 yang sedikit lebih cepat dan jauh lebih ringan, serta lebih ringkas, sehingga jauh lebih mudah untuk diangkut dan dikerahkan kemanapun dibutuhkan. Akhirnya banyak Gepard tua mulai berdebu dan tampaknya ditakdirkan untuk dibuang ke tempat rongsokan atau diekspor ke negara-negara dengan anggaran militer yang relatif kecil yang tidak keberatan berinvestasi pada peralatan yang dianggap usang menurut standar Eropa Barat. Pada tahun-tahun berikutnya, Jerman bahkan berencana mengirimkan beberapa sistem ini ke Brasil dan Qatar untuk digunakan sebagai langkah keamanan selama acara seperti Olimpiade musim panas dan Piala Dunia FIFA. Lalu, perang di Ukraina pun pecah. Jerman awalnya dikritik karena minim dukungan pada pasukan Kiev, bahkan hanya menawarkan ribuan helm ke Ukraina sesaat sebelum perang dimulai. Namun tak lama kemudian, pemerintah Jerman mulai lebih serius mencari cara membantu tentara Ukraina mempertahankan tanah airnya. Dan pada 26 April 2022, diumumkan bahwa puluhan Gepard akan dikirim ke Kiev dari persediaan yang dikelola oleh produsen Jerman, Krauss-Maffei-Wegmann. Sejak itu, Jerman telah memasok setidaknya 55 senjata anti pesawat ini ke Ukraina yang kemudian dijuluki sebagai pembunuh drone terbaik di seluruh persenjataan negara tersebut. Bagaimana bisa? Bagaimana sesuatu yang dulu dianggap usang tiba-tiba menjadi salah satu elemen paling penting dalam perang terbesar dan paling menghancurkan di abad ke-21? Sebelum menjawab, Anda sedang menonton The Military Show. Jika belum berlangganan, sekarang waktunya. Alasan mengapa Gepard menjadi sangat sukses di medan perang Ukraina bermuara pada satu kebenaran sederhana yang tak terbantahkan. Prediksi-prediksi itu salah. Ketika para perencana militer Jerman membayangkan masa depan peperangan, mereka membayangkan dunia di mana konflik diputuskan oleh rudal-rudal super cepat dan pesawat serang yang dilengkapi dengan beberapa teknologi militer tercanggih yang pernah diciptakan. Mereka tidak memikirkan drone. Mereka tidak menyadari besarnya dampak dari kendaraan udara tak berawak, UAV. Kemudian perang Ukraina dimulai dan dunia mulai menyaksikan betapa destruktif dan dahsyatnya dampak drone-drone itu ketika Rusia meluncurkan kawanan besar drone ke kota-kota dan permukiman Ukraina. Semakin waktu berlalu, semakin penting peran drone. Kremlin berinvestasi besar-besaran dalam teknologi ini, mendirikan pabrik produksi drone baru dan meningkatkan ukuran serta intensitas serangannya. Ukraina terpaksa mencari cara untuk bertahan dari serangan-serangan tersebut, dan Gepard ternyata menjadi pilihan yang paling efektif dari semuanya. Hanya beberapa bulan setelah sistem ini tiba di Ukraina, para tentara Kiev memujinya, menggambarkan betapa efektifnya sistem ini dalam menghadapi drone bunuh diri tipe Shahed milik Rusia. Laporan mengungkapkan bahwa satuan meriam Gepard mampu menembak jatuh puluhan drone sekaligus, dan beberapa bahkan berhasil menjatuhkan rudal jelajah Rusia juga. Seiring waktu, reputasi Gepard terus naik. Meski Ukraina menambah dan mengembangkan aset pertahanan udara, membangun salah satu jaringan pertahanan paling kompleks dan berlapis di dunia, Gepard tetap menjadi bagian utama sistem itu. Para pembela Ukraina tak perlu memodifikasi Gepard agar efektif. Mereka tidak perlu memasang tambahan baru atau teknologi yang lebih canggih pada aset yang dianggap usang ini untuk membuatnya setara dengan standar modern. Mereka hanya menggunakannya persis seperti yang dimaksudkan dengan hasil yang luar biasa. Dan ada 4 alasan utama di balik keberhasilannya. Yang pertama, dan mungkin yang paling penting adalah biaya. Banyak sistem pertahanan udara barat yang paling modern dan canggih sangat mahal harganya. Mereka tidak hanya mahal untuk dibeli, tapi juga mahal digunakan. Karena banyak sistem itu menembakkan rudal pencegat seharga ratusan ribu hingga jutaan dolar per unit. Misil PAC-3 yang digunakan dalam sistem Patriot Amerika Serikat misalnya, harganya sekitar 4 juta dolar per unit. Harga seperti itu bisa dibenarkan jika Anda menembakkan PEC-3 untuk menghancurkan misil lain dengan nilai serupa, meledakkannya di udara dan menyelamatkan puluhan nyawa dalam prosesnya.
Namun, ketika Anda berhadapan dengan drone yang biaya pembuatannya hanya puluhan ribu dolar dan bisa dikirim dalam kawanan yang terdiri dari ratusan unit, perhitungan finansialnya sudah tidak masuk akal lagi. Itulah sebabnya jaringan pertahanan udara modern tidak bisa sepenuhnya terdiri dari baterai rudal Patriot dan sistem canggih serupa yang meluncurkan rudal pencegat mahal. Setiap negara yang ingin melindungi wilayah udaranya dari drone membutuhkan alternatif yang jauh lebih murah untuk digunakan. Dan Gepard sangat cocok untuk kebutuhan tersebut. Amunisi 35 mm-nya diperkirakan hanya berharga ratusan euro per butir. Itu adalah perbedaan yang sangat besar dibandingkan harga rudal pencegat yang mencapai jutaan dolar. Dan ini berarti Ukraina dapat dengan percaya diri menembakkan ratusan bahkan ribuan peluru ini ke udara untuk menghalau serangan drone Rusia tanpa harus khawatir menanggung biaya yang tidak mungkin mereka bayar dalam prosesnya. Dan ini membawa kita ke keuntungan besar kedua dari Gepard, yaitu ketersediaan. Itu mencakup baik ketersediaan sistemnya sendiri maupun amunisi yang mereka gunakan. Jerman memiliki puluhan sistem ini ketika perang dimulai, jadi mereka tidak mengalami banyak kesulitan untuk mendapatkan dan segera mengirimkannya ke Ukraina. Amunisi memang sedikit lebih menantang, karena negara netral Swiss melarang Jerman mengirimkan persediaan peluru buatan Swiss ke Kiev dan juga membatasi transfer militer lainnya ke Ukraina, sehingga memaksa Berlin mencari opsi alternatif. Untungnya, pada Desember 2022, perusahaan pertahanan terbesar Jerman, Rheinmetall, memutuskan untuk mendirikan pabrik yang benar-benar baru guna mengatasi larangan dari Swiss. Produksi peluru baru dimulai pada musim semi 2023 dan ratusan ribu peluru telah dikirimkan ke Ukraina sejak saat itu. Ini sangat kontras dengan banyak sistem pertahanan udara dan senjata lain yang telah dikirimkan ke Ukraina oleh sekutu baratnya. Seringkali sistem-sistem itu hanya diberikan sedikit atau dengan amunisi terbatas karena persediaan memang tidak cukup. Misil yang digunakan dalam sistem Patriot misalnya sangat mahal untuk dibuat dan sangat dibutuhkan di seluruh dunia sehingga Ukraina hanya bisa menerima dan menggunakan jumlah yang relatif sedikit. Ceritanya serupa dengan sistem lainnya. Banyak di antaranya yang telah dikirim ke Kiev namun kemudian dibiarkan begitu saja karena amunisi yang mereka gunakan memang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Negara tersebut telah merasakan dampak dari krisis kekurangan amunisi ini, harus memilih sistem mana yang akan digunakan dan target mana yang akan diserang, sambil juga semakin mengandalkan pertahanan yang dikembangkan sendiri di dalam negeri daripada yang dipasok oleh Barat. Rusia juga telah berusaha memanfaatkan situasi ini dengan mengirimkan kawanan drone dan rentetan rudal yang semakin besar ke Ukraina, berharap lawannya tidak memiliki cukup pertahanan untuk menghentikan semuanya. Untungnya, setidaknya untuk Gepard, ada lebih dari cukup amunisi untuk memenuhi kebutuhan Kiev. Tentu saja, keterjangkauan dan ketersediaan tidak akan terlalu berarti jika Gepard benar-benar mampu melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu menghancurkan drone. Dan itu membawa kita ke keunggulan ketiga dari sistem ini, yaitu performanya. Setelah perang berlangsung beberapa tahun, banyak bukti menunjukkan Gepard adalah pembunuh drone Rusia terbaik. Drone Kremlin mungkin murah untuk diproduksi massal, tetapi punya beberapa kelemahan jelas. Mereka terbang lambat di ketinggian rendah, mudah terdeteksi radar, dan mengikuti jalur yang mudah diprediksi. Itu membuat mereka menjadi target ideal bagi senjata anti pesawat era Perang Dingin seperti Gepard. Radar bawaan senjata ini mampu melacak dan mendeteksi target sebelum meriamnya menghancurkannya dengan rentetan tembakan singkat. Dan bahkan ketika Rusia mengerahkan drone dalam jumlah besar, berharap untuk membanjiri radar Ukraina dan melumpuhkan pertahanannya, Gepard mampu mengatasinya dengan sangat baik. Senjata ini memiliki kemampuan untuk menyerang beberapa target secara berurutan dengan tingkat efisiensi yang sangat baik dan benar-benar dapat memenuhi udara dengan peluru, sehingga hampir mustahil bagi sebagian besar drone untuk bergerak dari titik A ke B tanpa dihancurkan di tengah jalan. Laju tembak yang tinggi dari sistem-sistem ini dikombinasikan dengan persediaan amunisi yang melimpah, menjadikannya sebagai penangkal yang paling efektif terhadap serangan saturasi Rusia. Dan sementara sistem rudal harus melalui tahap persiapan dan pengisian ulang yang memakan waktu, Gepard dapat terus menembak selama amunisi masih tersedia. Berkat hal ini, Gepard dapat ditempatkan di lokasi garis depan atau lebih jauh ke dalam wilayah sendiri, di sekitar infrastruktur penting seperti pembangkit listrik, fasilitas industri, gudang amunisi, dan pusat transportasi. Mengawasi langit untuk setiap tanda aktivitas musuh, siap menembak dalam sekejap mata, dan melindungi lokasi serta situs strategis paling berharga di negara ini. Hal ini membawa kita pada keunggulan terakhir dari Gepard, yaitu mobilitasnya. Ini adalah konflik skala besar. Garis depan membentang ratusan mil di kedua arah,
dan Rusia secara rutin membombardir kota-kota di seluruh Ukraina, termasuk wilayah yang berjarak ratusan mil dari garis depan. Hal ini membuat Ukraina harus mempertahankan wilayah luas dan sering memindahkan aset penting sesuai perubahan taktik dan prioritas. Karena Gepard digerakkan sendiri, bukan ditarik, ia dapat bergerak kemana saja dibutuhkan. Berbeda dengan instalasi tetap, Ukraina dapat memindahkan senjata-senjata ini sesuai kebutuhan, menggerakkannya untuk mempertahankan berbagai kota seiring perubahan tingkat ancaman, melindungi infrastruktur penting berdasarkan intelijen tentang serangan yang akan datang, atau bahkan mengawal formasi militer saat mereka bergerak menuju garis depan. Setelah di posisinya, Gepard bisa diandalkan menjaga pertahanan kuat selama dibutuhkan, menghadapi ancaman terbang rendah di jangkauannya. Bahkan Jerman sangat terkesan dengan peran penting Gepard di Ukraina sehingga mereka mempercepat pengembangan program Sky Rider, sebuah sistem kubah pertahanan udara jarak pendek yang banyak mengambil inspirasi desain dari Gepard dan akan digunakan untuk melawan drone serta munisi jelajah. Ini sudah dimulai. Putin dan kroni-kroninya kini menghadapi situasi yang tak pernah mereka bayangkan. Warga Rusia meninggalkan Crimea. Penjajah Rusia melarikan diri dalam jumlah besar akibat serangan drone Ukraina yang membuat hidup di semenanjung hasil aneksasi ilegal jadi mustahil. Kepanikan melanda Crimea. Jembatan Kerch sekarang dipenuhi mobil-mobil yang bergegas menuju daratan utama Rusia yang dianggap lebih aman. Inilah proses deokupasi Crimea yang sedang terjadi saat ini tanpa Ukraina harus mengirim tentaranya ke semenanjung itu. Ukraina mengusir orang Rusia dari Crimea untuk selamanya, dan situasinya akan makin buruk bagi Rusia. Kita ke jembatan Kerch. Mungkin kamu sudah tahu, monumen miliaran dolar milik Putin atas apa yang ia anggap sebagai keberhasilannya di Crimea menghubungkan daratan utama Rusia dengan wilayah yang diduduki, dan seharusnya menjadi kunci agar Crimea berperan penting dalam perang Rusia melawan Ukraina. Sekarang, jembatan Kerch sudah tidak penting lagi. Namun jembatan itu kini menjadi simbol strategi jenius Ukraina di Crimea yang menggagalkan rencana Putin dan memicu proses derusifikasi di semenanjung tersebut. Pada tanggal 25 Juni, media United 24 mengungkapkan bahwa kemacetan sepanjang 10 km telah terjadi di jembatan Kerch. Antrean kendaraan yang sangat panjang itu membentang dari pos pemeriksaan yang dikuasai Rusia di jembatan hingga kembali ke desa Ivanivka, dan dipenuhi sekitar 1.500 kendaraan sipil yang semuanya berusaha melakukan hal yang sama, yaitu keluar dari Crimea secepat mungkin. Foto satelit menunjukkan kemacetan besar akibat banyak warga Rusia yang berusaha keluar dari semenanjung itu. Foto yang dibagikan saluran Telegram Skema menunjukkan penjajah Rusia panik. Langkah-langkah keamanan ketat telah diterapkan di pos pemeriksaan sepanjang jembatan Kerch. Penjajah Rusia di Crimea secara aktif menulis di media sosial tentang niat mereka untuk pergi saat serangan Ukraina menggempur baik semenanjung maupun semua jalur logistik yang menuju ke Crimea. Bahkan mereka yang berusaha memasuki jembatan Kerch pun tetap tidak aman, karena lalu lintas sering ditangguhkan akibat ancaman rudal dan drone Ukraina. Inilah kenyataan yang dihadapi penjajah Crimea, dan satu-satunya yang mereka pikirkan hanyalah melarikan diri. Dan bukan berarti kita melihat kemacetan di kedua ujung jembatan. Di sisi lain, antrean kendaraan yang ingin masuk ke Crimea hanya sekitar sepertiga dari antrean mereka yang mencoba keluar. Dengan pemikiran konspiratif, kita bisa beranggapan Rusia sengaja mencegah penjajah keluar dari Crimea. Argumen itu bahkan bisa didukung oleh laporan Pravda pada 26 Juni tentang otoritas Rusia yang menutup jembatan Kerch mulai pukul 23.51. Pada 25 Juni hingga pukul 6:14 pagi. Pada 26 Juni, yang menyebabkan kemacetan lalu lintas besar dan menciptakan waktu tunggu lebih dari 4 jam di sisi Crimea dari jembatan tersebut. Rusia tampak berharap penutupan jembatan berjam-jam bisa membuat orang yang ingin melarikan diri berbalik, agar Rusia tetap bisa menjaga ilusi situasi di semenanjung berjalan baik. Namun ilusi itu sudah lama hancur, dan foto-foto satelit menceritakan kisah yang sebenarnya. Pada 26 Juni, New Voice of Ukraine melaporkan antrean membengkak hingga 15 km. Kemungkinan ada pemicu yang membuat banyak penjajah memutuskan sekarang waktu yang tepat untuk pergi. Pada 25 Juni, Ukraina melancarkan serangan dahsyat di dalam Crimea, menghantam 38 target termasuk sistem pertahanan udara, depot minyak di wilayah Ziankoy, dan yang terpenting pembangkit listrik tenaga panas di Simferopol, serta gardu listrik di pemukiman itu dan di Sevastopol. Crimea saat ini dalam keadaan darurat, baik secara kiasan maupun harfiah.
Keadaan darurat regional diumumkan pada 26 Juni di Sevastopol usai serangan drone Ukraina, memperlihatkan kondisi pendudukan Rusia di kota yang dulunya markas armada Laut Hitam sebelum mundur akibat drone dan rudal Ukraina. Namun keadaan darurat lain justru terjadi di Kremlin, atau lebih tepatnya di bunker tempat Putin bersembunyi hari ini. Pemimpin Rusia menyaksikan krisis besar di Crimea. Ribuan orang berusaha melarikan diri. Semenanjung itu sedang tercabik-cabik oleh serangan, dan jalur logistik utamanya dipotong satu persatu. Saat dia bersembunyi dan berpura-pura semua ini tak terjadi pada simbol terbesar dari apa yang diklaim sebagai dominasi Rusia atas Ukraina, Putin harus menerima satu fakta sederhana. Keadaan hanya akan semakin buruk. Mari kita mundur sejenak. Namun 38 serangan yang mengguncang Crimea bisa jadi pemicu terakhir yang membuat semuanya runtuh. Bagi banyak penjajah yang sekarang terjebak kemacetan di jembatan Kerch saat mereka mencoba melarikan diri kembali ke rumah. Yang kita lihat di sini adalah puncak kampanye yang menjadikan Crimea neraka bagi penjajah Rusia. Ukraina telah secara sistematis menghancurkan jalur logistik menuju Crimea selama berminggu-minggu, serta menargetkan truk pasokan dan bahan bakar yang menuju ke semenanjung tersebut. Dampaknya jelas terlihat oleh semua orang. Kekurangan bahan bakar besar di Crimea terjadi akibat serangan ini. Seringkali penjajah kesulitan mendapatkan bahan bakar karena diprioritaskan untuk militer dan layanan darurat. Beberapa SPBU yang masih memiliki bahan bakar membatasi penjualan hingga 20 liter per orang dan hanya menyediakan bensin melalui kupon QR. Ini tentu buruk bagi orang yang mencari bahan bakar karena pemadaman internet mulai memengaruhi Sevastopol dan kemungkinan akan meluas ke seluruh Crimea. Ada juga masalah makanan. Sejak awal Juni, Ukraina melaporkan kekurangan bahan pokok di supermarket Crimea akibat serangan Ukraina pada logistik Rusia ke semenanjung itu. Sekarang, bayangkan diri Anda berada di posisi seorang penjajah Crimea. Anda menyaksikan semua ini terjadi di sekitar Anda. Makanan di lemari Anda semakin menipis, dan jarang ada cukup bahan bakar di mobil Anda untuk pergi ke supermarket. Bahkan jika ada, Anda tidak bisa menjamin bahwa Anda akan mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Akhirnya Anda beruntung. Internet kembali, Anda menemukan pom bensin yang menjual bahan bakar, dan bisa mengakses kode QR Anda. Ada bensin di tangki, tapi Anda tak yakin bisa mendapatkannya besok atau beberapa hari ke depan, dan belum ada tanda situasi membaik. Apa yang akan Anda lakukan? Untuk setidaknya 1.500 kendaraan yang antre di jembatan Kerch, jawabannya adalah kabur kembali ke Rusia, dengan harapan masalah di sana tidak separah ini. Neraka baru dimulai bagi penjajah Crimea, sehingga banyak yang ingin segera pergi. Namun ada juga masalah lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu jembatan Kerch itu sendiri. Bukan hanya karena banyak orang Rusia takut mereka tidak akan bisa mendapatkan bahan bakar, sehingga mereka bisa meninggalkan Crimea kapan saja mereka mau. Mereka juga khawatir Ukraina akan menutup satu-satunya peluang mereka untuk mengambil keputusan itu. Sebelum kami jelaskan maksudnya, Anda menonton acara militer yang membahas lebih dari sekadar berita utama dan menyajikan kisah sebenarnya. Tekan subscribe jika Anda suka dengan apa yang Anda lihat. Sekarang, mari kita kembali ke videonya. Bukan cuma karena para penjajah bisa melihat tangki bensin kosong dan stok toko menipis. Mereka juga bisa melihat api di mana-mana. Asap tebal membumbung tinggi ke langit saat satu lagi drone atau rudal Ukraina mengenai sasarannya. Tidak ada tempat lain yang lebih mencolok sekarang selain dekat jembatan yang coba dipakai Rusia keluar dari Crimea. Ukraina belum menyerang jembatan itu secara langsung, setidaknya belum dalam beberapa waktu terakhir, tapi yang mereka lakukan adalah melancarkan serangan sukses di kedua sisi jembatan itu. Pada 21 Juni, hanya beberapa hari sebelum antrean sepanjang beberapa kilometer terbentuk, Ukraina menyerang logistik maritim, depot minyak, dan banyak sasaran lain di wilayah di kedua sisi jembatan Kerch. Terkadang asap dari serangan ini melayang ke atas jembatan Kerch, sehingga tampak seolah jembatan itu yang terbakar. Sebenarnya tidak, tapi bisa saja, dan itulah intinya. Jembatan Kerch seharusnya jadi salah satu area yang paling terlindungi di Crimea. Kita melihat pertahanan itu saat serangan Ukraina. Selain pertahanan udara, tirai asap digunakan untuk mengacaukan drone Ukraina. Deretan tongkang dipasang guna menghalangi drone laut melewati dan menghancurkan penyangga jembatan. Saat ini sedang dibuat penghalang di perairan sekitar jembatan Kerch untuk menghentikan drone laut serupa. Meski semua pertahanan sudah diterapkan, Ukraina tetap berhasil menyerang sekitar jembatan Kerch. Serangan-serangan itu memberikan pesan yang sangat jelas yang telah ditangkap oleh para penjajah yang mencoba melarikan diri. Pertahanan tidak berarti apa-apa. Drone dan rudal Ukraina bisa mencapai jembatan Kerch.
Sasaran-sasaran bernilai tinggi sedang dilumpuhkan satu persatu di kedua sisi jembatan dan mungkin hanya tinggal menunggu waktu sebelum Ukraina memutuskan bahwa jembatan itu sendiri menjadi target. Pergilah selagi kamu masih bisa. Ukraina dapat melumpuhkan jembatan kapan saja, dan itu berarti kamu tak akan pernah bisa melarikan diri. Ukraina semakin kreatif menyampaikan peringatannya untuk menegaskan pesan itu. Pada malam 3 Juni, foto satelit muncul menunjukkan pertahanan jembatan Kerch. Itu sendiri sudah menjadi pesan. Fakta foto-foto itu tersedia untuk umum adalah cara Ukraina memberitahu penjajah bahwa mereka tahu apa yang dilakukan Rusia untuk mempertahankan jembatan. Ukraina telah mengambil foto close-up jembatan Kerch dari berbagai sudut dengan drone pengintai, membuktikan senjata yang diklaim Rusia akan dihancurkan pertahanan udara ternyata bisa menembus dan beroperasi tanpa hambatan. Hari ini mereka hanya memotret, tapi lain waktu Ukraina bisa mengirim drone bermuatan peledak untuk melumpuhkan jembatan, membuat calon pelarian terjebak di semenanjung yang makin sulit dihuni. Crimea diisolasi. Penjajah melihat situasi ini. Mereka tahu Ukraina dapat memutus jalur pelarian utama, sehingga kini mereka berusaha keluar selagi bisa. Antrean warga sipil yang ingin keluar dari Crimea kini jadi masalah besar bagi Putin, menandakan simbol terbesar dominasi Rusia atas Ukraina mulai runtuh. Namun di balik masalah itu ada persoalan lebih besar. Semua ini terjadi karena kecerdasan strategis Ukraina yang telah mengubah pengepungan klasik menjadi alat perang modern dengan menggunakan drone mereka. Ukraina melakukan hal yang dulu dianggap mustahil. Sebuah negara tanpa angkatan laut sungguhan sedang memblokade Crimea dan mereka melakukannya tanpa harus mempertaruhkan nyawa tentaranya. Tekanan diberikan kepada para penjajah Crimea seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Sampai pada titik di mana mungkin saja Ukraina suatu saat nanti bisa begitu saja masuk ke Crimea dan merebutnya kembali. Ukraina telah bersabar. Ukraina telah menerapkan strategi pengikisan terus-menerus selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan kini hasilnya mulai terlihat di Crimea. Strategi isolasi ini menjadi dasar dari semua yang kita lihat saat ini. Seperti sudah disebutkan, Ukraina telah menghancurkan truk, koridor darat, dan jalan raya Rusia di wilayah pendudukan, membuat Rusia nyaris tak mungkin terus mengirim pasokan dan makanan ke semenanjung itu. Pertahanan udara telah berhasil dilewati atau bahkan dihancurkan, dan Ukraina sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Pada 23 Juni, Ukraina menyerang jembatan kereta api di atas kanal Crimea Utara di wilayah Crimea. Satu lagi jalur logistik berhasil dilumpuhkan. Di desa Rozdolna, yang juga berada di dalam wilayah Crimea, Ukraina melancarkan serangan lain, kali ini pada 28 Juni, yang menyebabkan sebagian jembatan runtuh ke rel kereta api. Serangan itu terjadi bersamaan dengan serangan kedua ke jembatan rel di kanal Crimea Utara. Ukraina berulang kali menyerang, seringkali menghantam target yang sama beberapa kali. Setiap jembatan runtuh berarti jalur terputus, menambah keterlambatan bagi penjajah Crimea yang sudah kesulitan. Bukan hanya warga sipil yang mencoba kabur lewat jembatan Kerch yang panik. Crimea telah menjadi beban militer bagi Putin setelah sekian lama menjadi aset. Lagi pula, bukan hanya pasokan yang masuk ke Crimea, pasokan juga mengalir keluar. Strategi isolasi yang diciptakan Ukraina berarti pasokan militer yang keluar dari Crimea menuju wilayah pendudukan tidak sampai ke tempat yang seharusnya, yang menyebabkan masalah besar dalam serangan Rusia. Sekarang mereka lebih lemah daripada pada titik manapun di tahun 2026, dan Ukraina membuat Rusia membayar mahal. Wilayah-wilayah direbut kembali dan lebih banyak tentara Rusia tewas. Semua karena Crimea dibarikade dengan strategi berbasis drone yang belum pernah digunakan sebelumnya. Ukraina yang menginisiasi semua ini, dan akibatnya Crimea mulai kosong dari orang Rusia. Namun para penjajah yang melarikan diri melintasi jembatan Kerch juga tahu bahwa ada sesuatu lagi yang akan menimpa mereka jika mereka tetap tinggal. Kekurangan yang bahkan lebih menghancurkan daripada yang sudah terjadi di semenanjung itu akan segera menyusul semua yang telah kita lihat sejauh ini. Dan itu akan mempengaruhi satu hal yang dibutuhkan setiap orang di planet ini untuk hidup, yaitu air. Crimea tidak berada dalam posisi yang baik dari segi ketersediaan air. Tidak banyak air tawar yang secara alami tersedia di semenanjung itu, dan tentu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua penjajah yang telah menjadikan semenanjung itu rumah mereka sejak aneksasi ilegal oleh Putin. Rusia tahu ini adalah masalah, dan menurut Center for European Policy Analysis, Putin menjanjikan $12 miliar ke semenanjung itu untuk proyek-proyek air besar hingga tahun 2024. Janji itu muncul setelah Crimea rugi $140 juta karena kekurangan air. Namun, belum ditepati. Karena masalah invasi yang gagal itu menyedot semua uang dan sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk itu.
para penjajah harus memakai pompa air untuk air bersih. Pompa-pompa itu berfungsi, tapi tetap butuh listrik. Sekarang, apakah kamu ingat target yang kami sebutkan saat membahas 38 serangan Ukraina yang memicu eksodus di jembatan itu? Apa yang mereka targetkan? Pembangkit listrik tenaga panas dan gardu listrik yang sangat penting agar para penjajah mendapat air bersih. The Moscow Times melaporkan bahwa destabilisasi pasokan listrik akibat serangan-serangan ini sudah menyebabkan masalah tekanan air di beberapa bagian Sevastopol. Penjajah di jembatan itu melihat tanda kehancuran yang jelas. Mereka tahu ini tidak akan berhenti, dan mereka bisa melihat bahwa serangan-serangan Ukraina semakin dalam, semakin kuat, dan semakin berhasil. Mereka mulai kekurangan bahan bakar dan makanan. Air kini mulai langka karena Ukraina menyerang infrastruktur energi penting yang menyuplai air bersih ke Crimea. Tak heran ribuan penjajah bergegas ke jembatan terakhir untuk meninggalkan Crimea. Jika Ukraina tak hancurkan jembatan Kerch, mereka akan menghancurkan lebih banyak fasilitas listrik, mungkin keduanya. Sementara itu, serangan logistik terus berlanjut dan pertahanan yang tersisa di Crimea dihancurkan satu persatu. Maukah kamu jadi sasaran empuk di tanah yang pemimpin kuatmu tak mampu pertahankan lagi? Tentu tidak. Para penjajah pun demikian, makanya mereka kabur menyelamatkan diri. Sekarang, Putin menghadapi masalah besar. Dia melihat bahwa strategi Ukraina berhasil dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Rusia bahkan tidak bisa menambah pertahanan udara lagi ke Crimea, karena Ukraina terus memutus jalur logistik yang memungkinkan hal itu dilakukan. Rusia kini harus menghadapi gelombang pengungsi yang kembali membanjiri daratan utama. Bayangkan jika ini terus berlanjut, antrean 15 km di jembatan Kerch bisa jadi jalan keluar bagi semua penjajah di Crimea untuk kabur. Sekitar 2 juta orang akan mencoba kembali ke Rusia, menjadi masalah infrastruktur besar bagi Kremlin. Apa yang akan terjadi pada mereka? Mereka terbiasa hidup di tempat mewah untuk orang Rusia, jadi mereka tak akan puas jika harus pindah ke daerah terpencil tempat Putin bisa melupakan mereka. Mereka akan memasuki wilayah Rusia terpadat dari jembatan Kerch, lalu kemungkinan pindah ke daerah lebih makmur seperti Moskow dan Sankt Petersburg. Ini kota yang akan kedatangan mantan penjajah dalam jumlah besar hingga tak bisa diabaikan. Ribuan pengungsi penjajah menjadi bukti nyata bagi siapapun yang masih percaya pada Putin bahwa perang Ukraina berjalan baik, padahal kenyataannya sangat buruk. Perang akan mulai berdampak di dalam negeri dengan cara berbeda. Mungkin ini membuat rakyat Rusia akhirnya ingin bertindak terhadap pemimpin mereka yang maniak. Bagi Putin, permata mahkota itu akan hilang. Crimea yang diduduki bisa berubah jadi kota hantu besar tanpa warga Rusia yang dulu percaya presidennya bisa melindungi mereka. Keberhasilan besar pemerintahan Putin selama 25 tahun di Rusia pada akhirnya akan menjadi kegagalan. Persepsi dunia terhadap Rusia akan berubah selamanya. Putin bahkan gagal mempertahankan semenanjung, apalagi menang perang melawan Ukraina. Kita mulai melihat hal itu terjadi. Putin tak mampu melindungi Crimea, Moskow, atau wilayah lain yang dijangkau drone Ukraina. Momentum perang berubah. Antrean di jembatan Kerch makin panjang. Peluang Ukraina dan sekutunya menyerang lebih dalam mulai muncul. Crimea adalah simbol kekuatan Putin. Jika itu runtuh dan Ukraina baru saja memulai, maka invasi Putin ke Ukraina harus berakhir. Rusia sedang berdarah, bukan hanya di garis depan di mana kerugiannya terus meningkat, tetapi juga jauh di dalam wilayahnya sendiri. Negara itu telah mengalami pendarahan internal yang parah, bahkan berpotensi mematikan, dan bahkan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mampu menghentikan alirannya. Bahkan dia justru memperburuk keadaan, menyeret negaranya semakin dalam ke jurang, menjerumuskan dirinya dan rakyatnya ke dalam krisis yang mungkin tak akan pernah bisa mereka bebaskan diri darinya. Begitulah obsesi putus asa Putin terhadap perang, kebutuhan egois untuk dipandang sebagai pemenang apapun biayanya. Dan biaya dari perang ini dengan cepat semakin tidak terkendali. Perkiraan pengeluaran pertahanan Rusia pada tahun 2021, setahun sebelum perang dimulai, adalah sekitar 65 miliar dolar. Pada tahun 2022, tahun invasi, jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 102 miliar dolar. Pada tahun 2023, jumlahnya mendekati 110 miliar dolar. Dan pada tahun 2024, hampir mencapai 150 miliar dolar. Itu sudah angka luar biasa, tetapi Putin masih ingin meningkatkannya lagi. Jadi pada tahun 2025, Rusia menghabiskan hampir 200 miliar dolar untuk militernya. Saat itu, lonceng peringatan ekonomi sudah meraung di seluruh Moskow agar semua orang mendengarnya.
Negara tersebut menghabiskan porsi anggaran yang semakin besar untuk pertahanan, sehingga sektor-sektor lain kekurangan dukungan. Untuk memperparah masalah ini, Ukraina telah memulai kampanye serangan jarak jauh yang intens terhadap infrastruktur Rusia, menargetkan titik-titik yang paling berkontribusi pada perekonomian negara seperti kilang minyak. Pertumbuhan ekonomi merosot tajam, anggaran negara tertekan, dan bank sentral kesulitan menahan laju inflasi. Bahkan pejabat Kremlin yang biasanya mengikuti garis resmi dan meyakinkan publik bahwa semuanya baik-baik saja, kini harus mengakui negara menuju bencana keuangan jika tidak ada perubahan. Akibatnya, pada bulan Juni 2025, Putin berjanji bahwa pengeluaran pertahanan akan dikurangi pada tahun 2026. Pada saat yang sama, ketika negara-negara NATO mengumumkan peningkatan pengeluaran kolektif menjadi 5% dari produk domestik bruto mereka, PDB, Putin mengadakan konferensi pers dan mengatakan kepada dunia, "Tapi sekarang inilah hal yang paling penting. Kami berencana untuk mengurangi pengeluaran pertahanan. Bagi kami, tahun depan dan tahun berikutnya, selama 3 tahun ke depan kami merencanakan hal ini." Dia melanjutkan dengan mencatat bahwa Kementerian Pertahanan, Keuangan, dan Ekonomi Rusia semuanya sejalan dengan rencana ini. Jadi diperkirakan bahwa pada tahun 2026 akhirnya akan terlihat penurunan yang signifikan dalam jumlah uang yang dialirkan Rusia untuk upaya perangnya. Beberapa analis yang optimis bahkan bertanya-tanya apakah ini mungkin menjadi langkah pertama menuju pelonggaran permusuhan secara bertahap, membuka jalan menuju perdamaian. Lalu data tahun 2026 muncul dan semuanya berubah. Pengeluaran militer Rusia mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 5,9 triliun rubel atau 80 miliar dolar pada kuartal pertama tahun itu. Itu meningkat 30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Karena pengeluaran militer pada kuartal pertama 2025 hanya sebesar 4,5 triliun rubel atau 61 miliar dolar. Total pengeluaran federal pada kuartal pertama 2026 mencapai 12,8 triliun rubel, hampir 175 miliar dolar, yang berarti sebanyak 46% dari seluruh pengeluaran negara dihabiskan untuk pertahanan. Sebagian besar uang tersebut masuk dalam kategori pengeluaran rahasia, jadi kita tidak tahu persis untuk apa uang itu digunakan, karena Kremlin lebih memilih merahasiakan rincian pengeluaran militernya. Terlepas dari itu adalah jumlah uang yang sangat besar untuk dialokasikan ke pertahanan hanya dalam waktu 3 bulan saja. Hal ini bertolak belakang dengan janji awal Putin bahwa pengeluaran pertahanan turun pada 2026. Ekonom dari Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, Janis Kluge, mencatat peningkatan besar pengeluaran militer Rusia sangat patut diperhatikan, karena awalnya Rusia berencana menekan biaya perang tahun ini. Menurut Undang-Undang Anggaran, pengeluaran militer seharusnya menyusut menjadi 6,2% dari PDB pada tahun 2026, turun dari 7,8% dari PDB pada tahun 2025. Namun, hanya dalam kuartal pertama saja, pengeluaran tersebut sudah mencapai 2,5% dari perkiraan PDB Rusia untuk 1 tahun penuh. Dengan kata lain, jika Rusia terus membelanjakan dengan laju yang sama selama sisa tahun ini, mereka akan dengan mudah melampaui target 6,2% dari PDB yang telah ditetapkan dan bahkan bisa mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 10% dari PDB tahunan. Ruger mencatat hal ini tidak mungkin terjadi karena data historis menunjukkan pengeluaran biasanya turun pada kuartal kedua dan ketiga. Meskipun begitu, dia mencatat bahwa ini tetap merupakan hasil yang sangat tinggi dan menambahkan bahwa jika kuartal pertama menjadi indikasi bagaimana sisa tahun ini akan berjalan, pengeluaran militer 9-10% dari PDB mungkin realistis pada 2026. Dengan menggali lebih dalam angka-angkanya, Kluger mencatat bahwa hampir setiap 2 rubel yang dibelanjakan dari anggaran federal, 1 diantaranya berakhir di militer. Media berita Ukraina, Berita Nasional Ukraina, juga menghitung bahwa menurut data Kremlin sendiri, mesin militer Rusia telah menghabiskan sekitar 2,7 miliar rubel, hampir 37 juta dolar per jam, dan sekitar 65 miliar rubel, 885 juta dolar per hari. Antara Januari dan Maret 2026 menurut data Kementerian Keuangan Rusia yang dianalisis oleh Janis Kluger dan dilaporkan oleh UNN. Kremlin menghabiskan rekor 5,908 triliun rubel untuk militernya antara Januari dan Maret 2026. Ini berarti sekitar 65 miliar rubel, 885 juta dolar per hari, dan sekitar 2,7 miliar rubel atau 37 juta dolar per jam. Seperti yang dicatat oleh media tersebut, 65 miliar rubel sebenarnya adalah anggaran tahunan untuk beberapa wilayah Rusia seperti Novgorod yang dialokasikan 69 miliar per tahun atau Ariol yang sekitar 61 miliar rubel untuk dibelanjakan setiap tahunnya.
Dengan kata lain, dalam satu hari acak di bulan Januari, militer Rusia menghabiskan uang sebanyak yang bisa menjaga seluruh wilayah yang menampung ratusan ribu orang tetap berjalan selama setahun penuh. UNN juga menemukan bahwa pengeluaran bulanan selama kuartal pertama tahun 2026 hampir mencapai 2 triliun rubel atau sekitar 27 miliar dolar. Laporan itu mencatat total kuartalan besar ini setara dengan pengeluaran bulanan hampir 2 triliun rubel atau sekitar 27 miliar dolar. Itu lebih besar dari anggaran tahunan sistem pendidikan tinggi Rusia yang ditetapkan sekitar 1,7 triliun rubel. Itu juga jauh lebih besar dari anggaran tahunan semua wilayah Rusia kecuali Moskow. Ini bukan hanya soal Rusia yang bodoh atau naif dalam pengeluaran pertahanan, tapi negara itu kini mencapai tingkat kecerobohan yang sama sekali baru. Mereka menghamburkan uang pada tingkat yang memecahkan rekor, membuang banyak dana yang seharusnya bisa dipakai untuk kebutuhan dalam negeri. Triliunan rubel yang dilemparkan ke mesin militer Kremlin itu, misalnya, bisa saja membantu menopang beberapa sektor di negara itu yang sedang kesulitan, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan layanan publik, atau membantu puluhan juta rakyat Rusia yang kesulitan akibat kenaikan biaya hidup dan inflasi. Sebaliknya, atas perintah Putin, uang itu terus-menerus dihabiskan sepenuhnya dan secara eksklusif untuk perang. Mungkin Putin bisa membenarkannya jika dia benar-benar menang perang. Jika tentara Rusia menang besar, menguasai kota dan wilayah penting, serta menuju kemenangan pasti, Putin dan rekan di Kremlin dapat dengan mudah mengklaim pengeluaran itu masuk akal. Mereka bisa meyakinkan publik bahwa semua akan sepadan dengan mengatakan cukup bertahan sedikit lebih lama menghadapi layanan buruk dan kekurangan dana sementara. Akhirnya, kemenangan besar Rusia diharapkan datang dan segalanya membaik, tapi itu tidak terjadi. Faktanya, semua data justru menunjukkan sebaliknya. Pada 2026, Rusia gagal membuat kemajuan berarti di seluruh garis depan. Sebaliknya, pasukannya terhenti, hanya membuat sedikit kemajuan di beberapa area dan bahkan didorong mundur di area lain. Ketika Ukraina merebut wilayahnya kembali, tentara Rusia mengalami korban lebih banyak dari yang mampu mereka tangani. Tingkat perekrutan telah stagnan, sementara jumlah kematian dan cedera secara bertahap meningkat. Artinya, militer negara itu secara aktif menjadi semakin lemah, bukan semakin kuat. Selain itu, ekonomi negara tersebut makin memburuk akibat serangan drone dan rudal Ukraina yang berkelanjutan. Bahkan lonjakan sementara pendapatan minyak yang diberikan oleh perang di Iran tidak akan banyak membantu Moskow keluar dari kekacauan yang sedang dihadapinya dalam jangka panjang. Akhirnya, Putin terjebak dalam lubang gelap akibat perbuatannya sendiri tanpa pembenaran atas pengeluarannya yang sembrono. Tidak ada argumen atau propaganda yang cukup untuk meyakinkan publik bahwa terus-menerus menghamburkan triliunan rubel ke dalam konflik ini masuk akal sama sekali. Namun tetap saja, Presiden Rusia terus semakin terperosok ke dalam krisis. Tetap saja dia menolak untuk mengalah atau merestrukturisasi rencana keuangan negaranya dengan cara yang rasional atau masuk akal. Meski begitu, dia yakin menambah dana untuk krisis itu akan memperbaikinya. Namun dia keliru. Dan saat menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang krisis ekonomi Rusia, jika Anda ingin lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu sekarang. Alasan dibalik pengeluaran pertahanan Rusia yang sembrono dan memecahkan rekor pada dasarnya bermuara pada satu hal sederhana, yaitu kesombongan Putin. Setelah lebih dari 2 dekade berkuasa, narsisme Putin tidak bisa lagi dibendung. Dia melihat dirinya sebagai pemimpin terbesar Rusia dan yakin akan dicatat dalam sejarah sebagai Peter Agung versi abad ke-21. Dia percaya bahwa dia akan meninggalkan warisan luar biasa yang akan dibicarakan selama beberapa generasi mendatang, bahwa anak-anak Rusia di masa depan akan mempelajari dan merayakan kepemimpinannya yang luar biasa lama setelah dia tiada. Inilah salah satu alasan mengapa dia menyerang Ukraina sejak awal. Tidak puas dengan kekuasaan dan pengaruhnya, dia memutuskan mengambil lebih banyak lagi dengan mencuri tanah dan sumber daya negara tetangga serta memperluas kerajaannya. Dia mengira itu mudah, tapi dia keliru. Setelah bertahun-tahun perang, kini dia tahu perang inilah yang akan dikenang orang tentang dirinya. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya tidak lagi penting, karena perang dengan Ukraina telah menjadi begitu besar, begitu mahal, dan begitu menguras segalanya, sehingga inilah yang akan menentukan warisannya bagaimanapun juga. Karena itu, ego Putin takkan pernah membiarkannya menerima kekalahan. Ia juga takkan melakukan hal yang masuk akal atau mengakui kerugian besar Rusia. Menerima bahwa semua ini tidak berjalan seperti yang dia inginkan dan pergi begitu saja.
meskipun itu sebenarnya adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan untuk rakyatnya. Meskipun itu akan menyelamatkan banyak nyawa. Akhirnya, Rusia dapat membangun diri lagi dan mengalokasikan dana ke sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Meskipun kerendahan hati untuk mengakui kesalahannya justru merupakan ciri pemimpin yang benar-benar besar, Putin tidak akan melakukannya, karena itu akan merusak warisannya. Itu akan menghancurkan citra yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Itu akan menegaskan dirinya bukan sebagai ahli strategi militer hebat seperti yang ingin ia tunjukkan, melainkan sebagai seorang yang gagal total. Tidak bisa mengalahkan lawan yang jauh lebih kecil meski punya salah satu kekuatan militer terkuat di dunia. Dia tak ingin itu terjadi, jadi melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Dia mengalokasikan porsi anggaran negara yang makin terbebani untuk sektor pertahanan, meski kita tidak tahu persis penggunaan triliunan rubel itu. Sebagian besar uang itu kemungkinan besar digunakan untuk menjaga agar banyak pabrik pertahanan di negara tersebut tetap beroperasi sepanjang waktu. Seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka terus merakit lebih banyak rudal, drone, dan senjata perang untuk menyerang kota-kota kecil, kota-kota besar, dan benteng garis depan Ukraina. Kini, sebagian besar pengeluaran pertahanan Rusia dilaporkan untuk perekrutan. Seperti disebutkan, negara ini kini kesulitan merekrut cukup anggota baru untuk pasukannya. Bahkan jumlah tentaranya diperkirakan menurun pada 2026. Akibatnya, Moskwa menjadi semakin putus asa, menawarkan insentif keuangan yang lebih besar, mengatur kampanye pemasaran militer yang menyesatkan, dan menekan gubernur daerah untuk mencari tentara baru dengan segala cara yang diperlukan. Rusia juga harus membayar sejumlah besar uang kepada keluarga para tentara yang gugur. Dan karena pejabat Ukraina melaporkan bahwa sekitar 35.000 tentara Rusia tewas atau terluka setiap bulannya, tagihan kompensasi Kremlin semakin membengkak. Sebagian dari anggaran pertahanan juga dialirkan ke luar negeri ke tempat-tempat seperti Korea Utara dan Afrika. Saat Moskow meminta bantuan negara lain untuk kampanye militernya, tidak ada satupun yang menghasilkan hasil yang diinginkan di tempat yang benar-benar menentukan, yaitu di medan tempur garis depan. Dan pengeluaran pun terus berlanjut. Investasi terus berlanjut, meskipun sama sekali tidak ada nilai atau hasil yang didapat. Namun perlu dicatat bahwa mungkin ada penjelasan alternatif untuk laporan pengeluaran Rusia yang keterlaluan pada kuartal pertama 2026. Dalam blog Ruslanomics, Yanis Kluge menjelaskan, Kementerian Keuangan Rusia kemungkinan memindahkan pengeluaran militer dari 2025 ke tahun ini agar defisit tidak melebihi rencana tahun lalu. Dengan kata lain, para akuntan Kremlin mungkin saja memutuskan untuk melakukan sedikit trik ekonomi, memindahkan beberapa angka dari laporan tahun 2025 ke tahun 2026 untuk membuat pengeluaran keseluruhan tahun 2025 tampak sedikit kurang berlebihan. Kluger menyoroti beberapa alasan utama mengapa hal ini bisa terjadi. Pertama, dia menunjukkan bahwa antara bulan September dan November 2025, pengeluaran anggaran federal Rusia sangat jauh dari target. Dia memperkirakan jika pengeluaran berlanjut pada laju yang sama, defisit anggaran negara akan hampir 1% lebih tinggi dari rencana. 3,5% dari PDB bukannya target yang dinyatakan Kremlin sebesar 2,6%. Namun pada akhirnya, defisit anggaran federal untuk tahun 2025 memang tercatat sebesar 2,6%. Angka itu tampaknya tidak sesuai dengan data dari bulan-bulan terakhir tahun tersebut. Saat meneliti laporan keuangan Kremlin, Kluger menemukan pengeluaran Desember sangat mencurigakan, jauh lebih rendah dari biasanya. Akhirnya, analis keuangan tersebut mencatat bahwa data pengeluaran rinci untuk kuartal keempat tahun 2025 menunjukkan bahwa hampir tidak ada pengeluaran rahasia di akhir tahun itu. Sekali lagi, hal ini tidak sejalan dengan bagian awal tahun, sehingga Kluger menyimpulkan bahwa Kremlin mungkin telah mengalihkan pengeluarannya ke awal tahun 2026 sebagai gantinya. Akibatnya, karena apa yang ia sebut sebagai akrobat akuntansi dari Kementerian Keuangan, Kluger mencatat bahwa laju pengeluaran sebenarnya di tahun 2026 tidak setinggi yang ditunjukkan oleh data kuartal pertama. Dia juga mengemukakan teori potensial lainnya bahwa Rusia mungkin sedang mempercepat pengeluaran militernya di tahun 2026. Melakukan banyak pembayaran besar di awal tahun dengan tujuan untuk mengurangi pengeluaran secara signifikan di kuartal-kuartal berikutnya. Kita tidak akan benar-benar mengetahui kebenaran pastinya untuk beberapa waktu sampai tahun tersebut berakhir dan data keuangan lengkap untuk tahun 2026 tersedia. Bagaimanapun juga, bahkan jika Kremlin telah memanipulasi laporan ekonominya, faktanya tetap bahwa triliunan rubel telah dihabiskan dalam rentang waktu yang relatif singkat dan triliunan lainnya terus dihabiskan setiap bulannya. Ini bukan hanya tidak berkelanjutan, tapi juga merusak negara. Semakin lama,
ekonomi dan masyarakat Rusia makin mundur. Dan ini sudah mencapai titik di mana lukanya terlalu besar untuk bisa berharap sembuh. Pejabat keuangan Kremlin pada dasarnya mengatakan hal itu dalam pernyataan terbaru mereka. Awal Juni muncul laporan tentang pejabat senior pemerintah dan Bank Sentral Rusia yang berani membangkang dan terang-terangan berbicara kepada Vladimir Putin. Perang ini benar-benar terlalu mahal dan anggaran nasional tak mampu menanggungnya lebih lama. Mereka secara terbuka menyatakan bahwa defisit anggaran nasional mendekati tingkat yang tidak aman, mendesak pemerintah untuk melakukan pemotongan atau penghematan dalam pengeluaran militer guna mengurangi sebagian tekanan keuangan tersebut. Dan data membuktikan bahwa mereka benar. Dokumen pemerintah yang bocor mengungkapkan pengeluaran militer 2026 diperkirakan setidaknya 2 triliun rubel, meningkat 28 miliar dolar dari rencana. Dokumen-dokumen tersebut juga memuat peringatan yang jelas dari Menteri Keuangan negara itu, Anton Siluanov, yang berpendapat bahwa pemerintah tidak akan punya pilihan lain selain membekukan pengeluaran di bidang lain untuk menutup kekurangan tersebut. Dia bahkan mengatakan bahwa kekurangan negara itu bisa meningkat menjadi 4 triliun rubel yang sangat besar, 56 miliar dolar dalam beberapa tahun mendatang, kecuali jika ada perubahan. Bahkan negara paling kaya dan stabil ekonomi pun akan kesulitan mempertahankan pengeluaran besar ini karena membebani anggaran dan menambah defisit. Dan Rusia saat ini jauh dari kata stabil. Ekonominya sedang melambat. Pertumbuhan PDB-nya turun ke wilayah negatif pada kuartal pertama tahun 2026 dan prediksi menunjukkan tidak ada pertumbuhan untuk sisa tahun 2026, bahkan setelah memperhitungkan kenaikan harga minyak sementara akibat perang Iran. Dengan kata lain, semua tanda menunjukkan bahwa situasi yang sudah buruk ini akan menjadi jauh lebih parah. Namun Putin tetap mengabaikan para ahli. Saat Siluanov mengingatkan cadangan terbatas, Putin dan pejabat pertahanan menolak dan memilih menghemat di sektor lain, memotong anggaran lain, serta membuat hidup rakyat Rusia makin sulit daripada memangkas sedikit pun anggaran militer. Ini adalah pendekatan yang bodoh dan berpandangan pendek. Dan semakin lama hal ini berlangsung, krisis akan semakin parah. Bahkan beberapa pejabat bank sentral memperkirakan resesi pada akhir tahun. Dalam perang di Ukraina, biasanya sistem senjata canggih berteknologi tinggi yang menjadi sorotan utama, dan itu masuk akal. Drone udara, drone laut, robot darat, pelacakan target otonom berbasis AI, dan sistem baru lainnya yang diperkenalkan selama perang telah secara fundamental mengubah cara perang ini dijalankan sekarang dan di masa depan. Namun perang ini juga telah menghidupkan kembali sistem senjata dari abad sebelumnya. Ukraina terbukti sangat mahir memanfaatkan kembali sistem lama dan bahkan kadang-kadang sistem kuno menjadi senjata efektif di medan perang berteknologi tinggi, termasuk senjata yang pertama kali dikembangkan lebih dari 100 tahun lalu dan masih belum ada tandingannya. Itu adalah M2 Browning. Senjata ini awalnya dikembangkan pasca Perang Dunia I berdasarkan pengalaman Perang Parit. Kini digunakan kembali di Ukraina untuk menembak jatuh drone dengan tujuan modern. Inilah cara Ukraina menggunakan Madus, sebutan akrab untuk senjata ini, dan mengapa hal itu tidak akan berubah dalam waktu dekat. Di medan perang, memiliki opsi cadangan selalu menjadi berkah. Bayangkan suasananya, tim anti-drone mobile Ukraina tiba di lokasi dengan van modifikasi, membawa senjata utama berupa drone interceptor ultra modern. Drone kecil dan cepat ini diluncurkan ke arah drone Rusia yang mendekat, menjatuhkannya dengan serangan langsung atau meledak di dekatnya. Tim berhenti di ladang dan secara senyap menyiapkan stasiun kontrol drone interceptor di pinggir jalan. Senter kepala menembus malam saat mereka bersiap meluncurkan. Sebelum menerbangkan drone interceptor, mereka meluncurkan quadcopter kecil untuk mengintai area dan memeriksa gangguan radar. Di dalam van, para tentara mengamati pergerakannya di layar komputer. Tiba-tiba, tayangan itu mendadak dipenuhi statis. Sesuatu kemungkinan gangguan elektronik telah mengacaukan sinyal drone pengintai. Drone interceptor tidak bisa diterbangkan dan misi pun dibatalkan sebelum dimulai. Namun kru tersebut masih jauh dari kata tak berdaya untuk mempertahankan diri dari drone yang datang yang seharusnya mereka cegat. Dipasang di atas truk pickup di samping van kontrol adalah senapan mesin andalan mereka, M2 Browning. Senjata ini mungkin tidak secanggih atau semewah drone pencegat modern seperti P1 Sun atau Merops. Tetapi tim tembak mobile yang menggunakan M2 Browning tetap menjadi salah satu penangkal paling efektif terhadap drone Rusia yang masuk di medan perang. Pada tahun 2025, Komandan tertinggi Ukraina Oleksandr Syrskyi mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas jatuhnya sekitar 40% dari semua drone yang masuk.
Saat mitra barat Ukraina mulai mengirim senapan mesin M2 Browning ke Ukraina sebagai bagian dari paket bantuan militer pada tahun 2022, banyak yang meragukan kegunaan senjata itu. Senjata ini berusia lebih dari 100 tahun dan desain dasarnya tidak banyak berubah selama beberapa dekade berikutnya. Namun keraguan itu kini telah hilang. M2 telah membuktikan dirinya sama efektifnya melawan drone seperti halnya melawan tank, kendaraan lapis baja, dan prajurit infanteri di parit-parit pada perang-perang di masa lalu. Memang, menurut produsen utamanya, produsen senjata api Belgia FN Herstal, yang merupakan bagian dari grup FN Browning, berkat perang di Ukraina, permintaan untuk M2 Browning sedang melonjak. Perusahaan tersebut memproduksi senapan mesin serbaguna FN Mag dan senapan mesin ringan FN Mini-Me yang juga dikenal di AS Serikat sebagai M240 dan M249. Perusahaan ini juga memproduksi senapan seperti FN Scar dan amunisi standar NATO termasuk peluru 5,56 mm, 7,62 mm, dan 12,7 mm. Perusahaan menyatakan permintaan semua produk naik, tapi tidak ada yang melampaui M2 Browning andalannya. Perang di Ukraina memang mendorong permintaan ini, tapi bukan satu-satunya penyebabnya. Menurut juru bicara Henry Dedarin, perusahaan baru-baru ini melakukan retrofit dan peningkatan pada 2.000 unit M2 untuk tentara Prancis yang telah ditinggalkan oleh pasukan Amerika Serikat selama dan setelah Perang Dunia Kedua. Kami membawa unit-unit itu ke sini, memperbaiki, dan memberi garansi seperti baru, katanya. Inilah daya tarik utama M2 Browning, yaitu ketersediaannya yang banyak. Senjata ini awalnya dirancang pada akhir Perang Dunia I, tetapi menjadi perlengkapan standar pada awal Perang Dunia II. Tahun 1945, Amerika Serikat memproduksi dan mendistribusikan lebih dari 2 juta M2 ke pasukan sekutu. Produksi memang sedikit melambat setelahnya dengan diperkenalkannya jenis senapan mesin baru dan persenjataan modern lain yang sejenis. Tetapi puluhan ribu lagi telah dibuat, artinya tidak ada kekurangan pasokan. Senapan mesin-mesin berat ini masih dipakai di militer lebih dari 90 negara. Jadi tidak mengherankan ketika senjata-senjata mulai mengalir ke Ukraina setelah invasi Rusia pada Februari 2022. M2 Browning menjadi salah satu yang paling menonjol. Pada tahun 2024, Ukraina telah menerima pasokan dari Amerika Serikat, Kanada, Polandia, Lituania, dan Italia. Roma membuat keputusan pengiriman hanya 4 hari setelah dimulainya invasi Rusia pada 28 Februari 2022. Senjata-senjata tersebut kemungkinan awalnya memang dimaksudkan untuk digunakan dalam peran tradisional mereka, menyerang infanteri dan kendaraan lapis baja Rusia saat mereka mencoba maju ke posisi dan kota-kota Ukraina. Namun seiring perang semakin didominasi oleh drone, M2 Browning mendapat peran baru sebagai salah satu pilar utama pertahanan berlapis anti-drone Ukraina. Hal ini terutama karena fleksibilitas luar biasa M2 yang bisa dipasang pada hampir semua benda yang cukup kuat menahan beratnya. Sejak 1930-an ini menjadi fitur utama, desain universal yang memungkinkan setiap M2 dimodifikasi untuk pesawat, kapal, atau pasukan darat. M2 banyak digunakan selama Perang Dunia Kedua, dipasang pada hampir semua kendaraan darat, laut, dan udara. Angkatan Darat AS Reich mengadopsinya sebagai senjata anti pesawat standar pada tank, half-track, truk, penghancur tank, dan kendaraan lainnya. Dalam Dinas Angkatan Udara Angkatan Darat Amerika Serikat, senjata ini menjadi persenjataan utama P-51 Mustang dan P-47 Thunderbolt, serta sebagai persenjataan pertahanan untuk pesawat pengebom seperti B-24 Liberator dan B-17 Flying Fortress. Setiap pengebom B-17 dilengkapi dengan hingga 13 M2 untuk menghalau pesawat tempur musuh saat pengebom besar itu mencapai sasarannya. Angkatan Laut memakai M2 sebagai senapan mesin anti pesawat di berbagai kendaraan, mulai kapal pendarat, kapal perang, hingga pesawat seperti F-4F Wildcat dan PBW Catalina. Kapal selam kelas Sargo yang dibangun pada akhir 1930-an dilengkapi dengan senapan mesin kaliber 0,50 untuk pertahanan diri. Kapal pendarat penjaga pantai Amerika Serikat dilengkapi senapan mesin M2 dioperasikan oleh anggotanya untuk peran anti pesawat dan tembakan penindasan di pantai. Angkatan Darat Amerika Serikat masih memakai M2 sebagai senjata darat yang dioperasikan awak dan senjata komandan pada tank tempur utama Abrams M1A2 Set V3 terbaru, di mana senjata ini terintegrasi dengan sistem senjata jarak jauh Cruise. Korps Marinir masih memakai M2 sebagai senjata pendukung infanteri dan persenjataan utama di kendaraan tempur amfibi barunya. Angkatan Laut memakai senapan mesin M2 di geladak untuk mengusir kapal kecil, pesawat, dan drone.
Angkatan Udara awalnya memasang senapan mesin ini pada HH-60G dan kini di helikopter penyelamat terkait serta untuk pertahanan pangkalan. Dan sekarang tentara Ukraina menggunakan M2 untuk menahan kemajuan Rusia dan menjatuhkan drone Rusia dalam konfigurasi baru lainnya dengan memasang senapan mesin berat tersebut ke atas truk pickup. Ini memungkinkan kru pertahanan bergerak Ukraina segera dikirim ke lokasi yang dibutuhkan, lalu menembak dan berpindah sebelum drone dan artileri musuh mengunci posisi mereka. Di posisi, kru bisa memanfaatkan banyak keunggulan yang tetap relevan senjata ini. Kini, seperti yang Anda bayangkan, M2 bukan lagi senjata yang sama seperti 80 tahun lalu. Selama beberapa dekade, banyak modifikasi dan peningkatan ditambahkan, sehingga tidak jelas model mana yang dikirim ke Ukraina. Namun desain dasarnya tetap tidak berubah dari M2HB tahun 1930-an atau versi laras berat. Memang, sebagian besar komponen utama pada M2 yang baru diproduksi, seperti receiver, baut, dan laras, tetap dapat dipertukarkan dengan model lama, menjaga tulang punggung logistik yang telah dibangun sejak Perang Dunia Kedua. Browning M2 adalah senapan mesin berpendingin udara, memakai sabuk peluru, menembak dari bolt tertutup, dan dioperasikan dengan recoil pendek. Senjata ini menembakkan peluru yang sama, yaitu 0,50 BMG 12,7 x 99 mm seperti dulu, dan memiliki kecepatan moncong yang identik sekitar 2.900 kaki per detik, serta jangkauan efektif sekitar 2.000 yard untuk target area. Namun versi paling modern dari M2, yaitu M2A1, yang diperkenalkan pada awal 2010-an, telah mengalami peningkatan. Peningkatan ini mengatasi kekurangan keamanan dan kendala perawatan senjata, serta memastikan kegunaannya jauh hingga abad ke-21 untuk menghadapi ancaman baru. Pertama, masalah headspace dan timing telah diselesaikan. Mengganti laras pada M2 klasik mengharuskan penembak untuk secara manual mengatur headspace, yaitu jarak antara baut dan ruang peluru, serta timing, yaitu penyelarasan pin penembak. Penyesuaian yang salah bisa menyebabkan kegagalan fatal seperti peluru atau laras meledak yang berisiko cedera atau kematian. Peningkatan M2A1 memperbaiki sistem headspace dan timing. Perpanjangan laras sekarang dibuat dengan toleransi yang sangat presisi sehingga tidak perlu lagi penyesuaian oleh pengguna. Itu menghilangkan persyaratan perawatan paling berbahaya dari senjata ini dan mencegah kesalahan operator. Ada juga inovasi lainnya. Mengganti laras yang terlalu panas pada M2 asli dulunya merupakan pekerjaan lambat yang membutuhkan 2 orang serta memerlukan alat dan pengukur khusus. Peningkatan M2A1 memperkenalkan pegangan pembawa yang dapat dilepas dan mekanisme pengunci yang disederhanakan. Ini memungkinkan operator mengganti laras panas dalam hitungan detik tanpa alat, sehingga waktu senjata tidak aktif dan paparan kru terhadap tembakan musuh berkurang drastis. Selain itu, tidak seperti hampir semua senapan mesin modern lainnya, M2 asli tidak memiliki saklar pengaman. Secara historis, kru menggunakan improvisasi seperti menaruh selongsong peluru bekas di bawah pelatuk untuk mencegah tembakan tidak sengaja. M2A1 kini memiliki pengaman blok pelatuk manual standar sehingga dapat dibawa aman dengan peluru di ruang peluru. M2A1 juga memperkenalkan optik yang ditingkatkan dan pengurangan signatur. Peredam kilat baru dengan celah mengurangi kilatan moncong hingga 95%, mencegah kebutaan sementara saat menggunakan perangkat penglihatan malam dan mengurangi tanda visual penembak. Varian modern juga dilengkapi dengan rel Picatinny pada penutup penerima. Ini memungkinkan pemasangan optik modern dan penunjuk laser yang tidak dimiliki oleh desain asli yang hanya mengandalkan bidikan besi. Ingat untuk berlangganan saluran ini agar mendapatkan pembaruan berita harian dan analisis perkembangan militer serta geopolitik penting. Di The Military Show, Anda akan menemukan konten militer paling detail, akurat, dan penuh wawasan di YouTube. Sekarang, M2 Browning memang senjata kuno secara teori, namun peningkatan M2A1 membuatnya tetap cocok untuk perang modern, bahkan bisa lebih unggul dari senjata sejenis yang lebih baru. Itulah sebabnya Ukraina bahkan mulai mengganti senapan mesin Soviet NSVT asli dengan M2 di beberapa tank T-72 AMT miliknya. Karena dalam banyak hal, M2 memang senjata yang lebih unggul. NSVT menembakkan peluru berukuran 12,7 x 108 mm. Sebaliknya, peluru kaliber 50 BMJ milik M2 menggunakan selongsong yang sedikit lebih pendek, yaitu 12,7 x 99 mm. Meski berbeda, kedua senjata ini punya performa dan jangkauan efektif yang mirip dalam pertempuran. NSVT memang memiliki laju tembak siklik yang lebih tinggi dibandingkan M2,
yaitu sekitar 700 hingga 800 peluru per menit, dibandingkan sekitar 450 hingga 600 peluru per menit. NSVT bisa menembakkan lebih banyak peluru per menit, sehingga volume tembakannya lebih tinggi. Namun, laju tembak M2 Browning yang sedikit lebih lambat memungkinkan akurasi dan kontrol yang lebih baik, terutama saat menembak terus-menerus. Namun mungkin yang paling penting, M2 menawarkan opsi penempatan yang jauh lebih fleksibel dibandingkan NSV/NSVT dan dapat dipasang pada berbagai platform seperti kendaraan, pesawat, dan kapal laut. Sedangkan NSV/NSVT pada dasarnya digunakan sebagai senjata yang dipasang di kendaraan dan tidak semudah itu untuk diadaptasi. M2 juga dapat menggunakan berbagai jenis amunisi untuk profil misi yang berbeda-beda. Jenis amunisi yang tersedia saat ini meliputi peluru M33 Ball seberat 706,7 grain untuk digunakan melawan personel dan target material ringan, bersama dengan M17 Tracer M8 API seberat 622,5 grain, M20 API T seberat 619 grain, dan M962 Slap T atau peluru sabot light armor penetrator. Itu mencakup spektrum lengkap peluru biasa, peluru pelacak, peluru penembus lapis baja, peluru pembakar, dan peluru sabot penembus lapis baja ringan. Amunisi Slap T menggunakan penetrator tungsten berdiameter 0,30 inci yang dapat menembus plat baja yang diperkeras pada permukaannya setebal 1,34 inci. Pada jarak 550 yard, 1,34 inci, pada jarak 1.300 yard, 0,91 inci, dan pada jarak 1.600 yard, 0,75 inci. Amunisi ini memiliki pelacak di dasarnya sehingga Anda dapat melihat apa yang Anda hantam. Dengan kata lain, pada jarak 656 yard M2 cukup kuat untuk menembus 0,7 inci baja homogen bergulung yang digunakan pada tank dan kendaraan lapis baja. 2 inci beton, 1 kaki pasir, atau hingga 27 inci tanah liat. Tapi senjata ini tidak hanya menawarkan daya ledak sesaat. Laras baja juga dirancang untuk penggunaan jangka panjang. Laras ini dilapisi paduan kobalt kromium, memungkinkan umur laras hingga 10.000 tembakan sebelum perlu diganti. Pasukan Ukraina menyebut M2 sebagai senjata andal, mudah digunakan, dan memiliki laju tembakan lebih tinggi dari senapan mesin lain di arsenal mereka. Senjata ini memiliki jangkauan sedikit lebih jauh, 2.000 yard dibanding senapan mesin M240 yang lebih modern. Selain itu, peluru kaliber 0,5 yang lebih besar dan berat membuat M2 mampu menimbulkan kerusakan jauh lebih besar dibandingkan M240, bahkan pada jarak maksimalnya yang lebih dari 4 mil. Peluru 7,62 x 51 mm yang ditembakkan oleh M240 menghasilkan sekitar 2.500 foot-pound gaya pada moncongnya. Peluru kaliber 0,5 milik M2 jauh melampaui itu, menghasilkan 11.000 hingga 15.000 foot-pound tergantung pada jenis amunisinya. Selain varian M2 asli Ukraina, juga menggunakan varian Canik M2 QCB buatan Turki yang kabarnya sama bergunanya. Setidaknya 600 unit versi Canik telah dikirimkan ke Ukraina pada akhir tahun 2023. Seperti M2A1, pada dasarnya ini adalah desain M2 yang sama, tetapi dengan modernisasi signifikan untuk mengatasi masalah lama yang telah dibahas sebelumnya. Senjata ini sedikit lebih berat daripada M2A1 karena perbedaan pada proses pemesinan receiver dan profil laras, yaitu kurang dari 85 pon dibandingkan dengan 84 pon. Canik memakai laras berlapis krom agar lebih tahan lama, sehingga senjata ini diperkirakan bisa menembakkan 20.000-25.000 peluru. Senjata ini juga sedikit lebih panjang, sekitar 65,5 inci dibandingkan dengan 64,9 inci. Yang paling penting, Canik dapat dipasang tanpa terlalu banyak kesulitan pada kendaraan pick-up untuk misi anti-drone, sama seperti M2. Dan tidak seperti M2, mekanisme tembakannya mendukung mode tembakan tunggal maupun otomatis. Ukraina juga secara besar-besaran menggunakan senjata anti-pesawat era Soviet untuk operasi anti-drone, yaitu ZU-232 kaliber 23 mm. Seperti M2, senjata-senjata ini juga sudah cukup tua, namun tetap menjadi salah satu pembunuh drone paling andal karena tingkat tembakannya yang tinggi dan jangkauan efektif hingga 8.200 kaki. Masing-masing dari dua laras ZU-232 secara teori mampu menembakkan 1.000 peluru per menit jika pelatuknya ditekan terus-menerus sampai semua amunisi habis. Namun penembak biasanya menembak dalam semburan singkat 2 hingga 5 detik agar laju tembakan tetap sekitar 400 peluru per menit per laras. Penembakan bergantian mencegah laras berpendingin udara terlalu panas sehingga peluru tidak meledak sendiri dan laras tidak cepat aus.
Sekarang, menurut para ahli Ukraina, meskipun M2 Canik dan Zu-23-2 cukup efektif dalam menjatuhkan drone, mereka bukanlah sistem senapan mesin anti-drone paling efektif yang beroperasi di Ukraina saat ini. Predikat itu dimiliki oleh desain Jerman, yaitu meriam anti-pesawat swagerak Gepard. Dengan berat 46 ton dan dipasang pada sasis tank Leopard 1 yang telah dimodifikasi, Gepard mulai digunakan di Ukraina pada tahun 2022. Dua meriam otomatis 35 mm dan dua sistem radar miliknya dengan jangkauan deteksi hingga 15 km telah terbukti sangat efektif dalam menembak jatuh drone kamikaze jarak jauh Gerun milik Rusia yang terbang rendah dan bergerak lambat. Sekitar 100 unit Gepard yang diketahui beroperasi di Ukraina telah terbukti sangat efektif sehingga produsen Jerman KNDS menawarkan paket peningkatan khusus kepada Ukraina pada awal tahun 2025. Modernisasi yang diusulkan mencakup peningkatan radar dan pelacakan, komputer balistik, pengukur jarak laser, GPS, dan komunikasi terenkripsi. Fitur ini akan meningkatkan kemampuan mereka mencegat drone dan rudal jelajah Rusia canggih. Namun, M2 masih memiliki keunggulan besar dibandingkan Gepard dalam perannya sebagai pertahanan anti-drone bergerak. Mobilitas. Meriam Gepard dipasang di sasis tank berat beroda rantai, sehingga mobilitas dan kemampuan menembak serta berpindah posisinya terbatas. Sebaliknya, M2 dapat dipasang pada kendaraan apapun yang mampu menahan beratnya, sehingga sangat ideal untuk penyebaran cepat dan sebagai cadangan bagi kru drone interceptor, seperti yang dicontohkan di awal video. Zu-232 bisa dipasang di truk dan pick-up, tapi bobot tambahannya membatasi pilihan kendaraan yang dapat digunakan. Dua meriam 23 mm kembar itu menghasilkan torsi yang signifikan. Jadi pada sasis setengah ton sipil yang lebih ringan, pengelasan besar pada kaki penyangga atau outrigger sering diperlukan untuk menstabilkan kendaraan saat penembakan, agar rangka truk tidak rusak atau truk tidak terbalik. Akibatnya, senjata ini biasanya dipasang pada bak datar yang diperkuat atau sasis truk yang lebih berat, mulai dari 1,5 ton hingga 6 ton, seperti GAZ 66 ZIL 131 atau KAMAZ yang telah dimodifikasi untuk mencegah kerusakan struktural. Sebaliknya, M2 dan Canik dapat dengan mudah dipasang di bak truk sipil standar tanpa memerlukan penguatan sasis yang berat. Fitur laras yang mudah diganti sangat penting dalam peran bergerak ini, memungkinkan kru cepat mengganti laras yang panas saat di bak truk tanpa lapisan baja. Ukraina telah memakai konfigurasi dudukan ganda pada mobil pickup untuk melipat gandakan tembakan ke drone kecil yang cepat. Kelemahan menggunakan pickup dengan M2 di atasnya adalah penembak jauh lebih terbuka dibandingkan di dalam tank atau Gepard. Pickup backpack dengan senapan mesin modifikasi di Ukraina kini sering diberi sangkar pelindung anti-drone tanpa lapisan baja. Kekurangan personel militer di Ukraina sudah dikenal, sehingga perlindungan operator terampil seperti penembak M2 makin penting. Jadi belakangan ini, Ukraina kembali menemukan penggunaan inovatif lainnya untuk M2, yaitu memasangnya pada kendaraan darat tanpa awak atau UGV. Robot pembawa M2 yang paling banyak didokumentasikan adalah DevDroid TW12,7 yang dikembangkan oleh perusahaan Ukraina DevDroid bekerjasama dengan Tank Bureau. Robot ini dilengkapi senapan mesin M2 Browning, jangkauan tembak 1 km, serta fitur penglihatan malam. Robot ini dikendalikan jarak jauh, tidak sepenuhnya otonom, meski bisa menjalankan tugas tempur terprogram. Pada akhir tahun 2025, satu unit dari Korps Angkatan Darat Ketiga Ukraina dilaporkan mengerahkan satu robot ini untuk menjaga posisi garis depan sendirian selama 45 hari berturut-turut. Robot itu dirawat dan diisi ulang tiap 48 jam, namun tak pernah menyerahkan posisinya ke infanteri. Pasukan Rusia gagal merebut atau menyusup sektor itu sepanjang misi. Sebelumnya, pada November 2025, sebuah TW12,7 yang dioperasikan oleh Brigade Serbu Terpisah ke-5 melakukan penyergapan dan menghancurkan kendaraan lapis baja serbaguna beroda rantai MT-MTLB milik Rusia di dekat Konstantinivka. Robot itu menggunakan peluru penembus lapis baja pembakar untuk menyerang kendaraan dari jarak dekat pada malam hari, menembus lapis baja tipisnya dan menghabisi awak di dalam. Namun, itu bukan satu-satunya robot yang Ukraina lengkapi dengan M2. T-700 adalah UGV yang lebih berat, dibuat untuk membawa beban hingga 700 kg dan dirancang untuk misi tembakan berkelanjutan, di mana TW12,7 yang lebih ringan mungkin kehabisan amunisi terlalu cepat.
Ini dikonfigurasi secara unik dengan dua senapan mesin, yaitu M2 Browning sebagai senjata utama dan PKT 7,62 mm sebagai senjata sekunder, serta memiliki kapasitas angkut untuk membawa sabuk amunisi yang lebih besar dan pelat baja tambahan. Ukraina juga telah mengembangkan Nemo UGV. Dikembangkan bersama oleh Tank Bureau dan Devdroid, Nemo adalah platform modular yang dapat dilengkapi dengan modul tempur untuk M2 Browning atau K2 7,62 maupun PKT yang lebih kecil. Ini berfungsi sebagai sistem hunter-killer serbaguna, mengisi celah di garis pertahanan, dan melakukan patroli berisiko tinggi di mana prajurit akan rentan terhadap pengawasan drone dan artileri. Dan legenda pun berlanjut. Setiap generasi, M2 mengambil peran baru, seolah-olah memang dirancang khusus untuk tugas tersebut. Bayangkan, Anda adalah tentara Rusia yang bertugas di garis depan Ukraina. Anda ketakutan saat perintah baru datang. Tiba-tiba, dunia terasa terang lagi. Anda tidak pergi ke garis depan, tapi ke Moskow. Senyum di wajahmu sangat lebar. Setidaknya sampai sisa perintah disampaikan. Perang belum berakhir. Tidak akan ada perayaan. Alasan kamu ke Moskow hanya karena Putin sangat takut hingga menarikmu, sementara rekanmu terus gugur di garis depan. Saat ini Putin sangat takut akan nyawanya, hingga tentara Rusia ditarik dari Ukraina untuk melindunginya di Moskow. Ini sama saja dengan penyerahan diri bagi Putin, dan dampaknya sangat besar bagi perang ini. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengungkap langkah putus asa yang diambil Putin karena ketakutan. Unit pertahanan udara Rusia dari seluruh Ukraina diperintahkan kembali ke Moskow dan ke beberapa lokasi penting lain di Rusia untuk memberikan perlindungan kepada Putin dan kroni-kroninya dari serbuan drone yang telah diluncurkan Ukraina ke Rusia. Ini contoh klasik mengambil milik satu pihak dan memberikannya ke pihak lain, yang sangat merugikan pasukan Rusia di Ukraina yang diduduki. Mereka telah menghadapi serangan drone jarak menengah Ukraina yang menyebabkan kekacauan besar pada logistik Rusia di belakang garis depan. Putin kini ingin senjata yang jadi harapan pasukan garis depan dikembalikan ke Moskow untuk melindunginya, sementara ia duduk di singgasananya di bunker entah di mana. Berikut pernyataan Zelensky tentang hal ini. Di wilayah Moskow saja, mereka telah mengumpulkan ratusan peluncur. Hampir 90 peluncur telah dipindahkan ke Valdai dari wilayah lain di Rusia, ungkap Zelensky. Kedua lokasi ini penting. Moskow sebagai ibu kota Rusia dan tempat Kremlin berada. Sedangkan Valdai adalah salah satu kediaman favorit Putin. Kota itu berjarak 500 km barat laut Moskow, menunjukkan sejauh mana Putin rela mengirim unit pertahanan udara Rusia dan para prajurit yang mengoperasikannya demi melindungi dirinya. Jangan salah paham, Putin sebenarnya tidak ingin melakukan ini. Tapi dia terpaksa karena strategi Ukraina yang sangat brilian hingga membuat Rusia terjebak. Tidak ada pilihan baik untuk Putin, dan kamu akan segera tahu alasannya. Namun, mengapa semua ini terjadi? Jawabannya sederhana. Ukraina kerap membuktikan mampu menghancurkan target paling berharga yang dijaga Rusia di dalam dan sekitar Moskow. Mari kita mundur sedikit untuk mendapatkan konteks. Moskow adalah wilayah yang paling terlindungi di seluruh Rusia, tanpa diragukan lagi. Perlindungan itu berarti ratusan sistem pertahanan udara menjaga kota itu. The Caspian Post menyebutnya sebagai cincin besi pertahanan berlapis yang mengelilingi ibu kota Rusia, dan cincin itu terus berkembang sejak tahun 2023. Sekarang cincin itu mencakup lebih dari 100 unit pertahanan udara individu, mulai dari baterai S-300 dan S-400 yang konon khusus untuk menembak jatuh rudal, hingga sistem jarak pendek seperti pansir. Menurut beberapa sumber, pertahanan udara tersebut diatur dalam 3 cincin, menciptakan beberapa lapisan yang seharusnya membuat siapapun tidak mungkin menembus dan melakukan serangan ke jantung Moskow. Rusia bahkan sampai menempatkan pertahanan udara pansir bergerak di atas atap-atap bangunan sipil, semuanya untuk memperkuat pertahanan kota terhadap ancaman drone Ukraina. Dan semua itu sama sekali tidak ada gunanya. Ukraina benar-benar menghancurkan anggapan bahwa Moskow seaman yang dibutuhkan Putin. Serangan antara Mei dan Juni memuncak pertengahan Juni dengan serangan ke kilang minyak utama di Moskow. Kilang minyak itu hanya berjarak 16 km dari Kremlin dan menghasilkan sekitar 40 hingga 50% bahan bakar wilayah Moskow. Rusia mengklaim telah menghancurkan hampir 1.000 drone dan rudal Ukraina di seluruh wilayahnya akibat serangan tersebut. Namun mereka tak bisa menghentikan drone yang menyerang kilang Moskow hingga hujan hitam mengguyur warga kota. Inilah Ukraina yang membawa perang kembali ke Rusia,
Dan fakta bahwa serangan itu terjadi sangat dekat dengan Kremlin pasti membuat Putin ketakutan setengah mati. Drone Ukraina mudah menempuh tambahan 16 km dan pertahanan udara Rusia jelas tak mampu menghentikan kawanan besar drone serangan jarak jauh yang kini bisa dikirim Ukraina. Masalah utama Putin kini, perang mulai masuk ke wilayah Rusia. Orang-orang Moskow sangat marah. Mereka seharusnya tidak pernah menghadapi hujan hitam atau ratusan penerbangan dibatalkan dan ditunda akibat serangan Ukraina. Moskow dianggap sangat terlindungi, namun kenyataannya tidak dan Ukraina telah membuktikannya. Dan serangan ke kilang Moskow itu bukanlah akhir dari semuanya. Pada 27 Juni, DV melaporkan drone Ukraina berhasil menyerang stasiun pompa minyak penting penyuplai bahan bakar ke Moskow. Apa yang terjadi dari Ukraina bukan sekadar serangan terisolasi. Ini adalah sebuah kampanye yang perlahan-lahan memutus pasokan sumber daya utama yang dibutuhkan kota tersebut. Putin telah berusaha menyembunyikan semua ini dari warga Moskow, seperti yang dikatakan oleh seseorang yang berbicara kepada media Rusia, Sotovision. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang peringatan. Tidak ada sirene, sama sekali tidak ada apa-apa. Saya berharap ini sudah terkendali, namun tetap menimbulkan kecemasan. Kroni Kremlin mengecam warga Rusia yang membagikan foto dan video serangan Ukraina di Moskow karena hal itu membongkar narasi Putin sebagai kebohongan. Kenyataannya, seperti yang mulai disadari banyak warga Moskow, pertahanan udara yang katanya membuat kota mereka tak tertembus ternyata memang tidak cukup baik. Orang-orang sadar mereka tidak benar-benar terlindungi. Dan Putin juga mengetahuinya. Armada drone Ukraina yang dikirim ke Moskow telah membuat pertahanan udara Rusia kewalahan selama berbulan-bulan. Beberapa tahun lalu, saat Ukraina belum punya drone jarak jauh, Putin masih bisa menepis semua ini. Ukraina memang melakukan serangan, tapi biasanya hanya menyasar wilayah perbatasan dan daerah Rusia yang kurang berarti bagi Putin secara sosial, meski militer penting. Tapi sekarang serangan-serangan itu semakin efektif. Serangannya diluncurkan dalam jumlah yang jauh lebih besar dan menembus lebih dalam dari sebelumnya. The Wall Street Journal menyoroti peningkatan serangan Ukraina pada 2026, mencatat serangan terkonfirmasi terhadap target Rusia naik dari kurang dari 10 pada Januari menjadi lebih dari 30 sekarang. Perlu diingat, ini hanya mencakup serangan yang telah terverifikasi. Firepoint, pembuat drone FPV-1 yang dipakai untuk banyak serangan ini, menyampaikan hal tersebut. Mereka berupaya memproduksi 300 drone mematikan setiap hari, yang masing-masing dapat menempuh jarak antara 1.600 km hingga 3.000 km tergantung pada versinya. Tambahkan rudal Neptune yang telah dimodifikasi, drone-drone Firepoint, rudal jelajah hybrid Flamingo buatan sendiri, dan masih banyak lagi. Dan hasilnya adalah apa yang sedang terjadi di Moskow. Cincin besi itu terlalu kecil untuk menghentikan semuanya. Putin harus menarik pertahanan udara dari garis depan demi melindungi dirinya, Kremlin, dan warga Moskow dari konsekuensi perang yang ia mulai di kota-kota utama Rusia. Hal ini tidak terlalu berpengaruh. Menurut Telegraph, seluruh pertahanan udara Rusia, termasuk cincin besi Moskow, memang tidak dirancang menghadapi aksi Ukraina saat ini. Banyak sistem dalam jaringan itu, yang sebagian besar adalah desain era Soviet, dibuat untuk menghadapi rudal dan pesawat konvensional. Waktu sistem itu dirancang, drone belum ada. Ini bukan berarti drone tak bisa dihancurkan sistem ini, tapi jumlah drone yang dikirim ke Moskow sangat banyak, sehingga mereka tak bisa menembakkan cukup rudal untuk menghentikan serangan Ukraina. Beredar gambar di internet yang menunjukkan sistem Pantsir hanya membawa 2 rudal, bukan 6 seperti biasa, menandakan Rusia kekurangan rudal pencegat. CBS News menambahkan bahwa Rusia mulai kehabisan rudal pertahanan udara S-300. Dan berdasarkan perkiraan Ukraina bahwa Rusia hanya memiliki sekitar 400 rudal pencegat yang tersedia untuk sistem S-300PM dan S-400 miliknya. Pada tahun 2025, tampaknya kekurangan rudal ini memengaruhi semua unit pertahanan udara yang sudah ditempatkan Putin di sekitar Moskow. Jadi, lebih banyak unit sedang dipindahkan ke ibu kota Rusia bersama dengan rudal yang mereka miliki dan pasukan yang mengoperasikannya. Filosofi Putin tampaknya adalah jika cincin besi belum cukup kuat, maka menambah jumlahnya akan membuatnya kuat. Mungkin dia benar meski tampak mustahil. Namun tingkat keputusasaan di balik langkah ini sangat tentara. Putin terpaksa mengambil keputusan yang tak diinginkan, namun tetap dilakukan dan berdampak besar pada invasi ke Ukraina. Keputusan ini bisa mengubah segalanya. Topik seperti ini sering kami bahas di The Military Show. Sekarang waktu tepat untuk berlangganan sebelum lanjut ke video. Inilah yang dilakukan Putin saat memindahkan pertahanan udara dari wilayah pendudukan ke Moskow.
Pemimpin Rusia sengaja melemahkan satu pihak demi memperkuat pihak lain. Itu cukup jelas untuk semua orang lihat. Putin dihadapkan pada pilihan antara melindungi dirinya sendiri dan ibu kota Rusia atau memastikan ratusan ribu tentara yang dia kirim ke Ukraina memiliki semacam perlindungan, dan dia memilih dirinya sendiri. Sekali lagi, itu mengirimkan pesan kepada siapapun yang Putin kirim ke Ukraina bahwa nyawa mereka jauh lebih tidak berharga dibandingkan dirinya, yang sebenarnya sudah mereka ketahui, dan bahwa nyawa mereka juga lebih tidak berharga dibandingkan persepsi rata-rata warga Moskow. Putin sangat ingin rakyat Moskow tidak melihat dampak perang yang ia mulai, hingga rela mengorbankan lebih banyak tentara Rusia di garis depan demi mempertahankan ilusi semuanya baik-baik saja di tanah air. Ini situasi menyedihkan yang menunjukkan siapa Putin sebenarnya. Lebih bagus lagi, Ukraina sudah tahu Putin akan bereaksi seperti ini saat drone sampai di Moskow. Itulah kejeniusan serangan jarak jauh. Bukan hanya kilang minyak yang diserang atau hujan hitam di Moskow, meski itu hasil luar biasa bagi Ukraina. Sebenarnya, ini soal menjerumuskan militer Rusia ke kegagalan di Ukraina, karena Putin meninggalkan tentara di garis depan setelah menarik pertahanan udara ke Moskow. Zelensky masih ingin menyampaikan banyak hal setelah berita itu. Setelah Rusia menarik pertahanan udara dari garis depan demi melindungi Moskow dan Kiev yang juga diserang drone Ukraina, Zelensky menyatakan bahwa pihak Rusia diperintahkan melindungi dua perimeter dengan melemahkan area lain di wilayah mereka dan wilayah Ukraina yang diduduki sementara. Kami akan menarik kesimpulan yang diperlukan. Kami sudah tahu kesimpulan yang dibutuhkan. Kami sudah melihatnya di Ukraina yang diduduki selama berminggu-minggu, dan ini akan semakin jelas ke depannya. Kampanye serangan menengah Ukraina itulah kesimpulan yang sedang diambil. Kampanye itu telah berhasil menembus pertahanan udara Rusia di wilayah pendudukan hingga Ukraina mampu meluncurkan kampanye penguncian logistiknya yang sedang dalam proses mengisolasi Crimea dan juga memaksa pasukan Rusia di garis depan untuk bertempur tanpa dukungan yang mereka butuhkan. Ukraina terus menargetkan pertahanan udara Rusia sepanjang tahun 2026, dengan CNN melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim telah menghancurkan 106 elemen anti-udara sejak awal tahun dan lebih dari 1.400 sejak perang dimulai. Kampanye Middle Strike yang menyasar aset militer dan logistik Rusia hingga 300 km di belakang garis depan adalah hasil kampanye ini. Anda bisa berargumen bahwa Putin memindahkan pertahanan udara ke Moskow bukan hanya untuk melindungi sistem yang dihancurkan Ukraina, tapi juga menjaga ibu kota Rusia. Namun apapun situasinya, Ukraina tak akan menyerah. Pada 26 Juni, sehari setelah Zelensky mengungkap pertahanan udara, Presiden Ukraina mengumumkan operasi 40 hari untuk menekan Putin mengakhiri invasinya. Kampanye itu akan sangat bergantung pada serangan jarak jauh dan menengah yang sudah digunakan Ukraina, kata Zelensky. Dengan Crimea dan Moskow, kemungkinan tetap menjadi prioritas. Sehari sebelumnya, Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov mengumumkan di X akan ada lebih banyak serangan ke Rusia di wilayah pendudukan, memperketat blokade logistik pada tentara Rusia, dan membuka tender pertama untuk penadaan drone serangan jarak menengah dalam jumlah rekor. Beberapa bulan terakhir, Ukraina secara signifikan meningkatkan kapabilitas serangan jarak menengah dan memulai blokade logistik terhadap tentara Rusia, katanya. Disitulah letak kecerdasan strategi Ukraina. Apa yang telah dilakukan Ukraina di sini adalah menyerang Moskow untuk menciptakan kelemahan di garis depan. Ukraina tahu persis bagaimana Putin akan bereaksi terhadap drone Ukraina yang mencapai Moskow, dan mereka telah memancingnya ke dalam perangkap dengan sempurna. Putin melakukan hal yang biasa ia lakukan, melindungi dirinya sendiri dan kroni-kroninya. Sekarang hal itu memberi Ukraina peluang meraih lebih banyak keberhasilan di garis depan, dan kita sudah melihat Ukraina mencapainya di tahun 2026. Menurut Russia Matters, tahun ini sangat buruk bagi Rusia dalam merebut wilayah. Laporan tersebut mengacu pada data dari Institute for the Study of War atau ISW yang menyatakan hal itu. Rusia mengalami kerugian bersih 51,7 km persegi antara 26 Mei hingga 23 Juni jika tidak menghitung wilayah yang diklaim Rusia telah direbut, tetapi sebenarnya hanya dimasuki 1 atau 2 unit infiltrasi. Rusia sudah kehilangan tentara dengan jumlah antara 30 hingga 35 ribu per bulan, dan pada bulan Juni korban hariannya jauh di atas 1.000 orang. Dalam 24 jam hingga 27 Juni saja, Rusia kehilangan 1.350 tentara menurut laporan Kementerian Pertahanan Ukraina. Ini menunjukkan Ukraina telah memperoleh momentum lewat serangan jarak jauh, menengah, dan pertahanan kuat di garis depan. Dan sekarang setelah Ukraina berhasil memancing Putin ke dalam perangkap yang sempurna, mereka bisa melanjutkan momentum tersebut. Ukraina sudah berhasil menguasai pengendalian tembakan di bagian-bagian penting Donbas dan Crimea dengan menggunakan drone mereka. Artinya pasukan Rusia tidak bisa menyerang dengan leluasa.
dan setiap serangan yang mereka lakukan sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena jalur suplai mereka terputus. Setelah Putin menarik pertahanan udara ke Moskow, kampanye serangan jarak menengah akan makin intensif. Ukraina akan melancarkan lebih banyak serangan dan yang terpenting akan memiliki tingkat keberhasilan yang bahkan lebih tinggi dari yang sudah mereka capai saat ini. Semua ini terjadi saat puncak ofensif musim panas Rusia. Seperti yang sudah kami katakan, genius. Putin dipaksa menciptakan kelemahan di garis depan dan peluang serangan balasan sehingga korban bertambah. Ada bonus menarik dari semua ini. Ukraina akan memperhatikan lokasi spesifik tempat Putin mengirim unit pertahanan udara dari garis depan. Kita tahu mereka punya kemampuan itu. Ukraina memiliki pasukan bayangan di wilayah pendudukan yang mengawasi dan menunggu celah terbuka untuk menyampaikan informasi. Di Rusia, kelompok seperti Atesh melakukan sabotase di Moskow dan memantau target potensial. Ketika target-target itu mulai diperkuat dengan lebih banyak sistem pertahanan udara, Ukraina akan mengetahuinya. Ketika target-target itu mulai diperkuat dengan lebih banyak sistem pertahanan udara, Ukraina akan mengetahuinya. Ukraina akan mengetahui saat target di wilayah pendudukan melemah. Putin terpaksa menyerahkan intelijen penting ke Ukraina karena terjebak perangkap. Setelah pertahanan udara dipindahkan, Ukraina akan tahu target yang ingin Putin lindungi dari serangan drone. Anda tak perlu ahli taktik militer untuk tahu lokasi yang pasti didatangi kawanan drone besar hingga pertahanan udara pun tak mampu menahannya. Dan ada satu hal lagi, Ukraina akan segera menerima jet tempur Gripen. Pengiriman diperkirakan tiba dalam sekitar 10 bulan ke depan, mungkin sebelum akhir tahun. Jet-jet itu juga dilengkapi rudal meteor dengan jangkauan lebih dari 100 km dan kecepatan di atas Mach 4. Jika sesuai harapan Ukraina, jet-jet itu akan masuk ke lingkungan dengan pertahanan udara Rusia di wilayah pendudukan yang lebih lemah dari sebelumnya, memungkinkan Gripen dan jet tempur lain melakukan serangan lebih mematikan ke wilayah belakang Rusia. Ukraina menciptakan badai sempurna yang menjebak Putin. Kemanapun Putin mengarahkan kapal Rusia, air tetap masuk. Jika dia menarik pertahanan udara ke Moskow seperti sekarang, Rusia jadi lebih lemah di wilayah pendudukan. Jika pertahanan itu tetap di posisi awal, Moskow, Kiev, dan semua target jarak jauh bernilai tinggi lainnya jadi lebih lemah. Putin tidak mendapat kemenangan dan keputusannya justru mendorong Ukraina melanjutkan keberhasilan yang sudah terlihat pada 2026. Apakah ini berarti Ukraina akan melakukan serangan besar? Tidak. Ini berarti Ukraina bisa menyerang balik untuk merebut wilayah dan menyerang daerah yang baru diperlemah Putin. Ini hanya memulai siklus. Pertahanan udara akan dipindahkan ke wilayah-wilayah yang menjadi sasaran, membuka lebih banyak peluang, dan begitu seterusnya, sementara Ukraina terus mengikis pertahanan Rusia. Semua ini bukan hasil semalam, tapi hasil bertahun-tahun kerja, perjuangan, riset, pengembangan, dan perencanaan Ukraina. Semua kerja keras itu akhirnya mencapai puncaknya, dan Putin baru sadar bahwa selama lebih dari 4 tahun terakhir, dia terjebak perangkap Ukraina. Dengan pertahanan udara dipindah ke Moskow, kita tahu para penjajah akan menghadapi lebih banyak serangan. Ukraina cukup berhasil. Pada 2026 saja, lebih dari 800.000 target terverifikasi telah dihantam, dan masih banyak lagi yang akan datang. Cari tahu lebih lanjut dengan menonton video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, tekan subscribe dan pantau terus feed Anda untuk melihat apa yang akan disajikan oleh acara militer selanjutnya. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.